Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita semuanya kelak akan mendapatkan hidayah dari beliau di saat tak ada lagi pertolongan selain daripada Allah. Nabi Muhammad hadir memberikan syafaat kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian, mohon maaf saya agak telat live-nya tadi janji jam 9, tapi ternyata ada tamu dari beliau, ada teleponan teman-teman ya. Makanya kita agak telat, tapi nggak apa-apa. Bagi yang mau istirahat silakan istirahat. Kita live 3 jam sampai maksimal 4 jam malam ini ya. 11, jam 12, jam 1, paling lambat jam 2 kita istirahat. Ya, malam ini tema kita masih sama dengan tema tadi siang, tadi sore. Siapakah orang neraka? Kalau dari Islam kan sudah jelas, orang neraka dalam penggambaran Al-Quran itu adalah orang-orang kafir yang menyembah utusan Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, wal musyrikina, dan orang musyrik, binari jahannam. Jadi yang di neraka itu ahli kitab dan orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Orang yang menduakan Allah. Mereka mengakui Allah, tapi mereka juga mengakui makhluk ciptaannya sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Allah itu sendiri. Maka mereka lah yang disebut orang-orang musyrik. Ya, jadi kafir yang di sini di ayat yang dimaksudkan ada 2 kelompok, yaitu kafir yang dari golongan ahli kitab, dan yang golongan kedua adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ini orang-orang yang menduakan pencipta langit dan bumi, mengakui yang mengutus Nabi adalah pencipta, tetapi terakhir mereka mengakui juga ciptaan yang diutusnya juga adalah Tuhan. Jadi dia menduakan Tuhan. Kita naikkan teman-teman non-muslim untuk kita ajak diskusi membahas tema ini. Halo, semangat malam, saudara. Selamat malam. Malam juga. Silakan. Bang Suma. Siap. Boleh tunggu sebentar ya, saya mau atur kamera saya. Boleh, silakan. Selamat malam, Bang Suma. Malam juga, Bang. Ya, sangat tertarik dengan tema malam hari ini. Ya. Yaitu siapakah orang yang ke neraka itu? Betul? Siap. Benar sekali, betul sekali. Siapakah orang neraka itu? Jadi dalam pandangan kami Kristen, bahwa orang yang masuk neraka itu udah pasti orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu jelas apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dalam Markus 16 ayat 16 dengan jelas juga Yesus sendiri katakan,
seperti ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, pertanyaan, bagaimana orang yang tidak percaya akan dihukum, akan masuk kepada neraka, di mana neraka itu adalah merupakan satu kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 10 ayat 28, di situ dikatakan seperti ini, Bang Suma, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan selama-lamanya binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu sangat jelas. Artinya bahwa jikalau seseorang ingin masuk surga, pertama-tama dia harus percaya kepada Yesus. Ya, lepas keyakinan kita berbeda, ini dalam konsep kekristenan, Bang Suma, di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahkan dibaptis, dia akan memperoleh keselamatan. Tetapi sebaliknya, jikalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan mengalami yang namanya penghukuman. Bahkan juga, ya, saya mau katakan di sini, kata percaya di sini bukan sekedar pengakuan. Ketika dikatakan kita tidak boleh menyekutukan Allah, namun di sisi lain kita berbuat dosa, berzinah, membunuh, bahkan mencuri, hanya dengan pengakuan tidak menyekutukan Allah atau tidak menyekutukan Yesus, maka kita masuk surga. Tetapi dalam konsep kekristenan, arti tidak menyekutukan Yesus, ya, arti tidak menyekutukan Tuhan itu dalam aspek yang luas, selain percaya kepada Yesus, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita dapat melihat Suma dalam Galatia 15. Ya, Galatia pasal 5 mulai ayat 18. Di situ dikatakan begini Suma, akan tetapi jikalau kamu memberi diri pimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, orang yang melakukan hal-hal yang seperti dikatakan oleh Alkitab tadi dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 22, mereka akan masuk neraka. Demikian Suma. Baik. Jadi intinya hidup kekal itu adalah percaya kepada Yesus. Jadi Yesus di sini yang harus dipercayai. Dari uraian saudara, percaya Yesus itu, kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12 adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data Markus 16:16, tanda-tanda orang percaya. Itu saya belum pernah temukan di Kristen. Berarti orang Kristen ini tidak jatuh kepada orang-orang yang percaya. Tapi malam ini boleh diuji, kalau saudara adalah bagian daripada orang percaya, berarti Anda akan mengerti bahasa asing. Nanti saya gunakan bahasa asing, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Dan kalau Anda adalah bagian dari orang percaya, pasti Anda paham apa yang saya bahasakan. Tapi saya belum ke sana. Saya hanya ingin mengatakan begini. Yang mengatakan orang neraka itu adalah Yesus, dan kita tidak perlu ambigu sebagaimana Al-Quran menerangkan penghuni neraka itu adalah orang kafir. Kami nggak perlu ambigu di situ. Di saat Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jadi kami memahami bahwa orang kafir yaitu orang yang tidak menyembah Allah,
malah menyembah kepada makhluk Allah, maka itu dikategorikan kafir dan itu tempatnya di neraka. Tapi tidak mungkin saudara akan menjadikan Al-Quran sebagai acuan. Maka cukuplah Yesus, apalagi Anda telah membawa data yang percaya Yesus itulah yang masuk surga. Percayakah saudara kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka? Apakah Anda percaya? Termute bang, termute. Saya percaya kalau orang Farisi itu, bahkan ahli Taurat itu masuk neraka dalam konteks apa yang dipikirkan saya. Oke, baik. Karena belum menampilkan ayat, Bang Suma belum menampilkan ayat. Baik. Data 23 dari Matius, di data nomor 15-nya diterangkan begini. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius yang sama di bab 23 dikatakan, bagaimana mungkin engkau akan lolos dari api neraka jahanam? Sebagian dari nabi, sebagian dari utusan kau salibkan dan kau bunuh. Dan itu Yesus katakan kepada keturunan para penyalib, para nabi. Dan di data nomor 36-nya dikatakan, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ini adalah orang-orang yang percaya kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Itu angkatan jahat. Nah, saya ulang lagi kepada saudara, apakah Anda percaya ketika Yesus mengecam ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri? Apakah Anda percaya bahwa pengikut orang Farisi yang demikian ini adalah orang neraka menurut Yesus? Anda percaya? Iya, saya percaya. Sesuai Baik. dengan konteks Matius 23 ayat 15 dan seterusnya. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia dan setahun sampai di sana pengikutnya disebut Kristen? Itu siapa itu, Bang? Gini Suma, ketika Suma membangun giring saya ya. Iya, silakan. Ketika Suma membangun narasi di dalam Matius 23 ayat 15, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat bahkan Farisi sebagai orang munafik. Nah, tidak seperti apa yang Suma pikirkan, di mana ketika Yesus mengecam berarti ada sesuatu yang salah terhadap Yesus, dikaitkan dengan kekristenan. Masya Allah. Nah, yang dimaksudkan oleh Yesus pada ayat ini, ya, yang dimaksudkan Yesus pada ayat ini mulai ayat 15 sampai ayat 24, saya baca ya. Hai kamu pemimpin, ya, ayat 23 saja. Celaka kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, apa yang hukum yang terpenting dalam hukum Taurat sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat abaikan? Yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain diabaikan. Artinya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, mereka mampu melakukan hukum Taurat secara tradisi. Misalnya membawa persepuluhan, membawa korban binatang untuk disembelih. Tetapi masalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan itu mereka abaikan. Sehingga ketika mereka abaikan ini, maka apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus ya mengatakan celakalah ahli-ahli Taurat bahkan orang Farisi, itu benar karena mereka mengabaikan hukum yang lain seperti keadilan, belas kasihan, kasih dan kesetiaan.
Itu yang ditentang oleh Yesus kepada para Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi tidak ada kaitan dengan pengikut Kristus atau yang namanya Kristen. Ketika orang Kristen melakukan perintah Tuhan, yang satu dan yang lain tidak diabaikan, semuanya dilakukan, maka orang Kristen tidak termasuk dalam ayat ini. Suma, silakan. Oke, berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Yesus yang mengatakan, mengecam orang Farisi, ahli Taurat, kemudian dia mengecam orang munafik. Semua data yang ada di Matius itu terkena kepada Paulus. Saya terangkan kepada saudara, ketika Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka, itu Anda harus terima dulu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kepada Yesus, habis itu Anda keluar dari Kristen. Karena kalau Anda tidak keluar dari Kristen, Anda masih meyakini Kristen itu adalah agama benar, berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Hanya ada dua pilihan: percaya kepada Yesus, keluar dari Kristen, atau Anda masih tetap di Kristen, pura-pura percaya kepada Yesus padahal tidak. Saya uraikan kepada saudara. Ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus jelas sekali sebagai ahli Taurat, dia mengaku di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Dia katakan dirinya adalah ahli Taurat yang tidak bercacat sedikit pun. Kemudian dia mengaku sebagai orang Farisi, Filipi 3 nomor 5. Lalu kemudian dia jelas terciduk sebagai orang munafik. Anda bisa baca di 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Dia mengatakan bahwa dia menjadi seperti apapun, sama seperti apapun, dia akan menjadi seperti apapun. Kepada orang penganut Taurat, dia menjadi penganut Taurat. Kepada orang Farisi, dia mengaku Farisi. Kepada ini. Bahkan terakhir, kepada murid Yesus pun dia mengaku sebagai murid Yesus. Kepada utusan Yesus pun dia mengaku sebagai utusan Yesus, padahal Yesus tidak mengenal dia. Kemudian dia menyeberangi lautan. Kalau Anda melihat dalam Kisah Para Rasul 27 nomor 1 nomor 2, dia jelas-jelas sekali di sana menyeberangi lautan. Lalu kemudian menjelajahi daratan. Di data nomor Kisah Para Rasul 19 nomor 1 dan seterusnya, dia menyeberangi, dia menjelajahi daratan, dan juga dia mentobatkan orang, tertulis di Kisah Para Rasul 27. Di Kisah Para Rasul 17. Semua yang dikatakan oleh Yesus itu terbukti. Setahun lamanya di Antioquia pengikutnya disebut Kristen, dan pengikut dari orang Farisi, orang munafik, dan juga kemudian ahli Taurat ini yang menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan, itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi itu sendiri. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, hanya ada 2 pilihan. Anda percaya kepada Yesus, Anda keluar dari Kristen. Atau Anda tetap di Kristen, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Silakan. Iya. Ketika dalam narasi tadi, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, bahkan Farisi. Nah, ketika saya menjawab apa yang menjadi dalil saya malam hari ini menantang perkataan dari Suma tadi. Nah, Suma mengaitkan pribadi Paulus dengan para Farisi atau ahli-ahli Taurat. Saya tidak mengelak bahwa dahulunya Paulus itu sebelum dia bertobat, dia adalah bagian dari apa yang Suma katakan. Dia adalah orang Farisi. Bahkan dikatakan dia juga ahli Taurat. Nah, bagaimana sebelum Paulus itu dia bertobat, dia banyak membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh, bahkan menganiaya orang-orang Kristen, di tengah perjalanannya dia berjumpa dengan Yesus. Dalam keberadaan Yesus adalah roh itu ketika dia berjumpa, sehingga yang terjadi matanya menjadi buta. Bahkan dalam peristiwa itu, singkat ceritanya, Paulus bertobat, sehingga yang tadinya Paulus itu orang berdosa, yang tadinya Paulus itu adalah orang jahat, bagaimana dia menganiaya bahkan membunuh orang Kristen, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi orang yang baik, bahkan orang yang memberitakan Injil.
orang yang memberitakan Injil untuk percaya kepada Yesus. Bahkan sesudah dia bertobat, sesudah dia percaya kepada Yesus, ya, moralnya yang tadinya rusak, moralnya yang tadinya tidak benar, itu menjadi baik. Nah, bagaimana kita mau sematkan ini Paulus kepada apa yang Suma bangunkan dalil tadi dalam Matius pasal 22 ayat 15? Itu beda jauh. Dahulunya Paulus seperti itu, tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, ketika dia bertobat, dia memberitakan Injil, bahkan dia memiliki moral yang baik. Apakah dalil yang Suma bangun itu bisa dikenakan kepada Paulus? Oke. Itu tentu hal itu tidak bisa. Silakan. Oke, nanti alasan Anda ini nanti ketika Yesus datang sebagai hakim, Anda tantang Yesus dengan jawaban-jawaban Anda. Bagaimana Anda menuduh Yesus, bla 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 bla. Anda gunakan alat Anda untuk menawan Yesus. Hari ini saya hanya ingin menyadarkan saudara dua pilihan tadi. Anda percaya Yesus keluar Kristen, atau Anda tetap di Kristen, berarti Anda tidak percaya Yesus. Nah, Anda mengatakan pertobatan Paulus. Anda coba lihat bagaimana di Matius 12 nomor 22. Yesus ketika bertemu dengan orang buta, Yesus sembuhkan. Paulus ketika bertemu oknum yang mengaku Yesus, dia tadinya tidak buta menjadi buta, kebalikan. Di mana-mana Yesus datang, orang buta sembuh. Ini orang tidak buta malah jadi buta. Itu bukti bahwa yang ditemukan Paulus itu bukanlah Yesus. Kemudian Anda lihat ketika Anda mengatakan dia bertobat, bagaimana dia bisa kemudian disebut munafik kalau dia tidak berpura-pura bertobat? Bagaimana dia bisa menyesatkan manusia, murid-murid Yesus, orang-orang yang ada pada zaman itu, kalau dia tidak mengaku sebagai orang yang bertobat? Dia harus ngaku, dia harus berpura-pura, sebagaimana dengan konsep yang diajarkan oleh dia sendiri, bahwa kepada orang kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi, kepada orang Roma dia mengaku sebagai orang Roma, kepada yang taat Taurat dia mengaku sebagai penganut Taurat, kepada yang tidak taat dia mengaku tidak taat, kepada orang lemah dia mengaku lemah, kepada orang kuat dia mengaku kuat, kepada murid Yesus dia mengaku murid Yesus. Anda lihat bagaimana di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Yesus sendiri yang mengatakan, angkatan jahat di antara orang-orang Farisi yang ada di sana, Yesus terangkan, iblis keluar daripadanya, bertobat. Lalu iblis yang keluar ini memanggil 7 iblis lain untuk masuk ke dalam tubuh orang Farisi tersebut, sehingga ia menjadi semakin jahat dari semula. Tadinya jahat, lalu bertobat. Setelah bertobat dia kerasukan 8 setan lagi dalam tubuhnya, maka dia semakin jahat. Siapa itu? Baca Matius 43 sampai 45. Itu adalah orang Farisi. Pura-pura bertobat, tetapi ternyata dia masih kerasukan setan. Nah, kita lihat apa pengakuan Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Di dalam tubuhku ada iblis yang selalu menggocok aku. Itu pengakuan sendiri, pengakuan dia sendiri. Jadi nubuatan Yesus tentang orang Farisi yang kerasukan setan digenapi oleh Paulus, dan Paulus sendiri yang memproklamirkan dirinya bahwa dirinya di dalam tubuhnya ada iblis yang selalu menggocok dirinya. Jadi kesimpulan saya, kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat kaki dari Kristen. Tapi kalau Anda masih membela Paulus, berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Karena kata Yesus, orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tapi kalau Anda ingin membela Paulus, berarti Anda nggak percaya Yesus. Karena hanya ada satu oknum Farisi yang menjadi tokoh, yang menjadi panutan orang-orang di luar Yahudi, yang mana pengikutnya disebut Kristen, yang bukan Yahudi. Sedangkan Yesus menerangkan, engkau menjelajahi daratan, Paulus, menyeberangi lautan, Paulus, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada
Paulus itu sendiri. Apa buktinya? Orang-orang yang menjadi pengikutnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhannya Yahudi. Itu fakta, itu real. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka tidak pernah menduakan Tuhannya sendiri. Tapi ketika orang Farisi memiliki pengikutnya melantik makhluk setara dengan Tuhannya Yahudi. Itulah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Jadi saya simpulkan sekali lagi, kalau Anda percaya Yesus, segera angkat kaki dari Kristen, karena orang Kristen adalah orang neraka. Tapi kalau Anda masih membela Paulus, berarti Anda memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Silakan. Kalau disuruh memilih semua antara Paulus dan Yesus, saya lebih memilih Yesus. Tinggalkan Kenapa? Kristen. Kenapa? Karena orang yang memilih Yesus udah pasti dia adalah orang Kristen sejati. Nah, sosok Paulus ya yang ada di dalam Alkitab kami itu bukan sosok Tuhan atau sosok Allah yang harus kita agungkan. Tidak. Dia sama dengan rasul-rasul yang lain. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi kalau semua mengatakan tadi bahwa, nah bagaimana orang yang buta ketika berjumpa dengan Yesus dia disembuhkan, tetapi sebaliknya ketika Yesus berjumpa dengan orang yang sehat, ya orang yang sehat yang namanya Paulus, malah dia menjadi buta. Perlu diketahui oleh semua, nah 2 histori ini jangan kita samakan, karena orang yang buta sejak kecil itu butuh kesembuhan dari Yesus. Beda dengan Paulus. Paulus niatnya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, niat dari Paulus untuk membunuh, menganiaya orang Kristen. Nah, di tengah-tengah perjalanan semua, dia berjumpa dengan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 mulai ayat pertama. Saya tidak mau modal congor di sini semua, tetapi saya mau bawa data. Ya, saya baca semua. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop Saulus bertobat. Nah, kata Saulus ini diganti dengan Paulus ketika dia bertobat. Mulai ayat yang pertama semua. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ini adalah Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus itu. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini awal perjumpaan dengan Yesus semua. Nah, dari rentetan peristiwa ini kesimpulannya Paulus bertobat. Sehingga bagaimana mungkin kata Farisi ini harus melekat kepada Paulus, sedangkan di kitab Galatia pasal 5 Paulus mengajar moral yang baik. Dikatakan Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ini peringatan dari Paulus ya kepada orang-orang Galatia, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, baik. Saya bantah yang terakhir. Ketika Yesus ingin dibunuh di Yohanes 8:37 sampai 44, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu. Engkau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi pemimpin iblis ini memiliki keinginan-keinginan, di antaranya yang kau sebutkan tadi itu, Bung. Karena kalau dia tidak mengajarkan seperti itu, maka dia akan kelihatan sekali iblisnya. Maka dia mencoba untuk meniru pengajaran Tuhan yang sebelumnya dia batalkan. Baca Efesus 2 nomor 15. Semua ajaran Tuhan dibatalkan oleh Paulus dengan Yesus menjadi tumbal di situ. Dengan matinya Yesus disalib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Jadi Paulus membatalkan seluruh perintah Tuhan, lalu dia mengarang perintah sendiri. Jangan engkau begini, jangan kau begini, jangan kau begini, jangan kau begini. Itulah yang dikatakan iblis menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Semakin Anda membela Paulus, semakin Anda tidak percaya kepada Yesus. Nih, saya ingin buktikan. Tolong Anda jujur kepada saya. Ketika Yesus telah ingin terangkat ke langit, Yesus berkata dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang, yaitu Roh kebenaran. Kalau ia datang, yaitu Roh kebenaran yang aku perintahkan kepadamu. Baca nomor 7-nya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi, yang diutus oleh Yesus Roh kebenaran, yaitu penghibur, atau Yesus sendiri? Saya ulang lagi, menurut Yesus kepada murid-muridnya orang Yahudi, yang datang setelah dia penghibur lain atau Yesus itu sendiri? Jawab. Oke, terima kasih Suma. Tadi Suma mengangkat Yohanes 8 ayat 23 dan 37. puncak, ya 37 dan puncaknya ayat 44. Karena ayat 44 ini sini ya, di situ dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia, di dalam iblis ini tidak ada kebenaran. Oke? Nah, ayat ini kalau kita membaca mulai ayat pertama sampai ayat 44 Suma, di sini menarasikan bagaimana Yesus ini yang kita percaya adalah Tuhan, yang kita percaya dia adalah Mesias. Orang-orang Yahudi, para Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat menolak. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus ini yang berhadapan dengan mereka adalah Tuhan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena dalam Yohanes 8 ayat 24 Suma, di situ dikatakan seperti ini ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya, dan bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Tetapi kalau kita, ini ayat 32 ya. Tetapi kalau kita undur dalam ayat 24 Suma, di situ dikatakan begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya bahwa apa yang diuraikan oleh Yohanes mengenai ayat-ayat ini di sini merujuk kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Bapa itu. Nah, bagi orang Yahudi, ketika Yesus menyamakan dirinya ya adalah Allah, adalah Bapa, maka satu penghujatan besar bagi orang Yahudi. Sehingga apa yang dikenakan oleh Yesus ketika Yesus mengakui dia adalah Allah dalam Yohanes 10 ayat 33 Bang Suma, di situ dikatakan begini. Ya,
mulai ayat 32, kata Yesus kepada mereka, ahli-ahli Taurat dan bahkan Farisi, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yohanes 10 dan Yohanes 8 ini itu ada hubungannya mengenai keberadaan dari orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa, apalagi menyamakan Yesus itu adalah Allah. Itu sangat jelas. Nah, pertanyaan terakhir Suma, tadi dalam Alkitab bahkan ayat mana yang terakhir Suma bertanya sama saya? Yohanes 16 nomor 7. Siapakah yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Yohanes 16 ayat 27. Ayat 7. Oke. Nomor 7. Ayat 7. Dalam pandangan saya, Suma, yang datang kepada Paulus atau yang datang sesudah Yesus terangkat ke sorga adalah Yesus itu sendiri. Kenapa Suma saya katakan seperti itu? Ya, dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 26 Suma. Di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, bagaimana ya Bapa itu pribadi lain dari Yesus? Bagaimana Roh Kudus itu pribadi lain dari Yesus? Tetapi yang datang, yang diutus adalah nama itu sendiri, yaitu nama Yesus. Jadi secara otomatis saya memberikan kesimpulan dalam Yohanes 14 ayat 26, ya, yang diutus dan yang datang sesudah Yesus terangkat ke sorga adalah dia sendiri dalam keberadaannya sebagai Roh itu Kudus. Itu Suma. Iya, baik. Jadi kalau Anda membawa Yohanes 14, coba dibaca nomor 16-nya dulu biar kelihatan agak nyambung gitu dan tipu-tipunya bisa terlalu kentara gitu. Di Yohanes di data 16-nya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain itulah yang disebut penghibur yang tadi. Dia datang dalam namaku. Penghibur itu datang dalam namaku, bukan berarti itu adalah Yesus. Kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus seorang pembohong. Coba Anda baca di nomor 7 Yohanes 16 itu. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Berarti aku yang pergi, yang datang setelahku adalah penghibur lain, yaitu penghibur yang aku minta kepada Bapa. Berarti yang datang bukan aku, tetapi memang ada yang datang mengaku aku, itulah iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi memang ada dua oknum yang datang. Yang pertama setelah Yesus itu adalah penghibur, yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, berarti itulah si palsu yang datang. Makanya dikatakan oleh Yesus, orang Farisi pengikutnya orang neraka. Kenapa? Karena pengikut orang Farisi ini menyembah pada Yesus palsu itu. Yesus palsu yang disembah oleh mereka. Jadi di sini Anda sudah melakukan kebohongan, karena Yesus mengatakan, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain, penghibur lain itu tidak akan datang. Yang datang ternyata di Paulus mengaku Yesus. Salah oknum. Paulus tidak mengerti datanya Yesus. Paulus tidak tahu skenario Yesus, bahwa yang ternyata datang setelah Yesus itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Tetapi Paulus mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus. Berarti tergenapi nubuatan Yesus, bahwasanya akan datang penyesat memakai namanya. Jadi ketika ada orang berkata, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Berarti tergenapi yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, mengaku Yesus.
Sedangkan menurut Yesus yang datang setelah Yesus bukan Yesus, melainkan yang datang setelah Yesus adalah penghibur lain. Ada sih yang datang mengaku Yesus tapi jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Dan ternyata yang percaya yang datang kepada Paulus adalah Yesus adalah Kristen. Makanya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu fakta, itu real. Jadi sekali lagi saudara, Anda sudah melakukan satu kesalahan fatal dengan mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Yesus, padahal yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penghibur lain. Penghibur lain. Nah, jadi sekali lagi Anda membantu kemudian kerasulan Paulus, dengan kata lain Anda tidak percaya kepada Yesus. Saya kasih kesempatan lain lagi yang terakhir, kalau Anda percaya kepada Yesus tinggalkan Kristen. Tapi kalau Anda masih membantu Paulus untuk meneguhkan kerasulannya, berarti Anda sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Anda tidak percaya, berarti Anda binasa. Silakan. Jadi gini ya Suma, ketika Suma menarasikan sesuatu itu, ketika dikatakan dalam Yohanes 14 ya, mulai ayat 23 dan seterusnya, seakan-akan di situ Suma menafsirkan bahwa ada yang diutus dan ada yang mengutus Suma. Nah, saya klaim tadi bahwa Roh Kudus itu, Bapa itu adalah Dia sendiri, adalah Yesus. Karena bagaimana mungkin itu bisa terjadi Suma? Narasi saya bisa menjadi benar kalau itu pribadi yang berbeda. Tetapi saya mau katakan ini merupakan pribadi yang sama, karena dalam ayat 26 di sini Suma, di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau saya undur dalam ayat 24, ayat 23 Suma, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Nah, Yesus mengklaim di mana perkataannya adalah firman-Nya sendiri. Nah, berbeda dengan pernyataan Paulus ketika dia menulis kitabnya di kitab Kisah Para Rasul, kitab Galatia, kitab Efesus. Dia tidak mengklaim bahwa apa yang dia ucapkan semua adalah firman-Nya sendiri. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 23 dan 24, Yesus mengklaim apa yang Yesus ucapkan adalah firman-Nya. Kalau dia sudah mengklaim adalah firman-Nya, berarti dia adalah Allah, dia adalah Bapa itu. Nah, mungkin semua akan mengatakan bahwa nggak mungkin sosok pribadi Yesus itu adalah Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 semua, di situ Yesus sendiri katakan, aku dan Bapa itu satu. Nah, semua juga memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa ya ada yang diutus, ada yang mengutus, tetapi pribadi satu. Nah, dalam Yohanes 12 ya, Yohanes 12 semua ayat 45, di situ dikatakan begini semua. Ya, mulai ayat 44 saja ya, supaya kita lebih jelas. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Nah, bagaimana Suma mengatakan bahwa Roh Kudus itu pribadi lain dari Yesus? Bagaimana Suma mengatakan Bapa itu adalah pribadi lain? Bisakah Suma berpikir ketika Suma mengatakan, aku seorang debaters, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat debaters Islam? Sama dengan narasi ini.
Jadi ketika Yesus katakan dalam ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Dalam Yohanes 17 ayat 3, sepertinya ada yang mengutus, ada yang diutus, ada lebih dari satu pribadi. Tetapi Yesus mengklaim dalam Yohanes 12 ayat 45, yang mengutus dan yang diutus adalah dia sendiri, Suma. Coba baca Yohanes 12 nomor 45. Coba baca. Iya. Coba. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang Baca telah 46. mengutus aku. Baca 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 47. Sebab aku Udahlah. datang. Iya, baca dong. Udahlah. Baca Bukan supaya dalil saya. Anda supaya Anda tidak dua kali lebih jahat daripada Paulus. Baca. Nah, bagaimana Baca, berani Suma? nggak? Berani nggak Bagaimana baca? ya? 47. Bagaimana Suma 47, membantah 48, ayat 49, ini 50. dalam Yohanes 14? Jangan lompat lagi. Jangan lompat. Berani nggak baca 47-nya tadi? 47, 48, 49, 50. Berani nggak? Berani Ya, dong. Suma. Kalau Anda tidak berani berarti nyata betul Anda 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Baca di dong. sini 47 gini. baca. 47. Begini Suma gini. Di sini kita diskusi, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oh, Untuk harus ada menang. Nggak bisa dong. Tetapi bagi Kebenaran saya harus menang. Ya. Kebenaran harus menang. Kalau Anda benar, Anda menang. Kekristenan saya bisa Kalau Anda yang pertanggungjawabkan di Anda membawa hadapan kebenaran, Anda yang menang. Kekristenan saya boleh bisa ada setara pertanggungjawabkan di antara hadapan kesesatan Suma. dan kejahatan dengan Nah, kebenaran. Kenapa Anda tidak berani membaca 47? 47, Sudah, 48, itu 49. udah jelas. Itu udah jelas. Karena esensi. Apa jelasnya? Kenapa Anda berani tidak membaca? Dalam Esensi Yohanes apa? 12 mulai ayat pertama sampai 44, ayat 44 sampai 47, 50 Anda berani baca? esensi di situ yang Anda menegaskan baca? bahwa yang mengutus dan diutus di situ adalah dia sendiri. Anda baca dong. Udah mulai gila ini orang ini. Anda sudah mulai gila. Itulah yang dikatakan Yesus, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Anda lah itu yang kena. Utusan Tuhan yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, Anda setarakan dengan Tuhan itu sendiri. Anda nggak berani baca 47, 48, 49 sampai 50. Nggak berani Anda baca, kan Anda akan ketahuan. Anda ketahuan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menghakikatkan Yesus dengan Bapa. Tapi pengikutnya berani dia menghakikatkan pencipta langit dan bumi dengan anak orang. Itulah yang disebut kalian orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sampai sini Anda paham? Kalau Anda orang neraka, tinggalkan Kristen, Bung. Kalau tidak mau masuk neraka, itu aja kuncinya. Kalau Anda masih di Kristen, Anda akan menjadi penghuni neraka kekal untuk selama-lamanya. Anda nggak berani baca Yohanes 12 kan? 47, 48, 49, 50, karena di situ kuncinya. Dikatakan barang siapa menolak aku tidak menerima atau tidak menerima perkataanku, ia ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka, perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Mana sehakikatnya di situ? Mana sehakikatnya? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan dan menyampaikan apa yang diperintahkan kepadaku. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Mana sehakikatnya? Mana sehakikatnya? Nah, jadi gini. saya katakan kepada saudara, kalau Anda masih di Kristen, kata Yesus, Anda kekal di neraka. Itu kuncinya. Oke. Bisa giliran saya? Silakan. Oke. Nah,
udah jelas ya tadi apa yang saya narasikan sesuai dalil. Nah, sesuai dengan tema malam hari ini, siapakah orang ke neraka itu? Kristen. Jadi jelas apa yang saya katakan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak melakukan firman-Nya, ya, orang-orang yang demikian itu masuk neraka. Nah, berbeda dengan umat Muslim, ya. Karena gini, dalam surat Maryam 70 sampai 71, di situ dikatakan gini semua. Selanjutnya sungguh kami mengetahui orang-orang yang masuk neraka dan tidak ada satupun ya yang tidak akan mendatangi neraka itu. Nah, bagaimana orang yang bisa berbuat baik, bagaimana orang yang senantiasa berdoa, ya. Tetapi dalam surat Maryam 70 sampai 71, semua orang akan masuk neraka itu. Nah, tinggal bagaimana dia akan mau pindahkan ke surga, itu persoalan lain. Tetapi dalam surat Maryam menjamin bahwa orang Islam akan masuk neraka. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api. Jadi Bung, nggak usah terlalu ke Maryam. Jangan terlalu ke Maryam. Ini Yesus mengatakan orang neraka itu pengikut Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Nabi Muhammad bukan ahli Taurat. Nabi Muhammad bukan orang munafik. Nabi Muhammad bukan orang yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi Yahudi. Bukan. Coba pakai ini dong. Celakalah engkau orang Arab. Enggak ada. Celakalah engkau ahli Al-Quran. Enggak ada. Yang ada celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Paulus. Mentobatkan orang. Paulus. Kau jadikan pengikutmu. Siapa pengikut Paulus? Kristen. Menjadi apa? Menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kita buktikan malam ini. Pengikut Paulus jelas 2 kali lebih jahat dari Paulus itu sendiri. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Mana Paulus mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Di mana dalilnya? Bahkan Paulus mengatakan, oleh karena Bapa itu Esa, maka Esa juga Yesus. 2 yang Esa, bukan 1. Tidak pernah Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Itu nggak pernah Paulus. Tapi pengikutnya jauh lebih hebat dari Paulus, 2 kali lebih jahat. Dia mengatakan bahwasanya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ini adalah nyata di hadapan kita, saudara-saudara. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan agama Kristen itu. Karena Kristen itu adalah agama yang dibentuk oleh Paulus, orang Farisi yang menjelajahi daratan tersebut, sehingga pengikutnya setahun lamanya tinggal di Antioquia, disebutlah Kristen. Tinggal Anda pilih. Percaya Yesus, hidup kekal, syaratnya tinggalkan Kristen. Atau Anda membela Paulus, artinya Anda masuk ke neraka, karena Anda adalah pengikut daripada orang Farisi tersebut. Silakan. Anda mau keluar dari Kristen, percaya Yesus, atau Anda masih di Kristen, percaya Paulus. Percaya Paulus sama dengan orang neraka. Percaya Yesus sama dengan orang surga. Percaya Yesus artinya bukan Kristen. Karena Kristen adalah orang Farisi punya produk. Semakin Anda membela Paulus, semakin Anda menyatakan diri Anda pengikut Farisi. Oke, jadi bagaimana narasi yang dibangun oleh Suma tadi, bahwa Paulus dan pengikutnya adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam api neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi apakah hal ini bisa dikenakan kepada Paulus? Padahal dalam kitab-kitabnya Paulus itu mengajarkan moral yang baik. Apakah orang atau seorang rasul mengajarkan moral yang baik
Yes. maka upahnya akan masuk neraka. Nah, berbeda dalam surat Maryam 70 sampai 71. Semua orang harus mendatangi neraka. Bahkan gini, Markus 9:49. dalam Sahih Bukhari 2983, di situ dikatakan, ya, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril menjawab, sekalipun dia berbuat dosa, masuk surga. Apakah ya segampang Asal ini jangan untuk Kristen. masuk surga? Asal jangan Kristen masuk surga. Asal jangan Kristen. Sekarang di mana Yesus mengecam orang Islam? Itu yang Anda harus perhatikan tuh. Kalau mengenai Islam itu tanggung jawab kami ahlinya kalau Al-Quran dan hadits. Sekarang di mana orang-orang Islam dikecam sama Yesus? Di mana? Malah dia mengatakan, aku tinggalkan damai sejahteraku, aku tinggalkan shalom. Yohanes 14 itu. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kekristenan, sudah jelas bukan? Ketika dia mengatakan, kau jadikan mereka orang neraka. Apa buktinya? Baca Matius 7:22-23, Bung. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini pengikut orang Farisi kan, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Orang Farisi kan punya anggota, punya tim. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya orang neraka. Orang neraka. Yesus mana ada pernah mengatakan orang neraka adalah orang Islam pengikut Nabi Muhammad? Gak ada. Yang menjadi orang neraka adalah pengikut orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Siapa nama pengikutnya? Ya Kristen. Menjadi orang neraka nggak menurut Yesus? Menjadi orang neraka. Itu nggak ada keraguan. Kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan Kristen. Kalau Anda masih membela Paulus, masuk neraka karena Anda tidak percaya Yesus. Oke, giliran saya. Nah, Suma memaknai dalam Bukhari 29 ayat 83, asal kata jangan masuk Kristen, Yes. sekalipun berbuat dosa, sekalipun berzina, membunuh, mencuri, ya, asalkan tidak masuk Kristen, masuk surga. Yes, betul. Kenapa emang? Kenapa memang? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Beda. Ya beda dengan Kristen. kita. Ya, beda Ya dengan memang Kristen sama beda dengan neraka. kita. Udah. Kristen sama beda dengan neraka. dengan kita semua. Memang Yesus, beda dong. Memang Yesus, beda. ketika Kenapa dia Yesus? hadir di dalam dunia ini, dia tidak membawa agama. Jadi Dia Kristen tidak dari membawa orang agama. Farisi. Karena Kan dengar, betul. karena perintah Kan agung betul. Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan ayat 19, di situ dikatakan begini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mana di sini perintah agung Yesus mengatakan masuk Kristen, masuk agama Kristen, masuk agama Katolik? Tidak. Baik. Tetapi walaupun dia di Islam, walaupun dia di Katolik, walaupun dia di Kristen, kalau di masuk surga asal baptis semua. Kalau nyandak baptis, neraka. Nah, ikut-ikutan nih. Di dalam Muslim, ikut-ikutan nih. Di dalam Muslim, Ikut-ikutan nih. 4936 semua.
Di situ dikatakan begini, ini sahih ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, ya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Artinya ayat ini mengatakan kalian harus berbuat dosa, kalian tidak, tetap kalian masuk neraka. Aku tanya dulu. Nah, bagaimana musuh-musuh semua menanggapi ayat ini? Oke, aku tanya dulu. Yesus datang untuk orang berdosa atau bukan? Kalau tidak ada orang berdosa, bagaimana mungkin dia mau datang ke dalam dunia ini? Itu pintar. Logisnya, karena itu orang pintar. Berdosa. Itu pintar. Tetapi narasi yang Suma bangun mengenai Yesus itu tidak sama dalam hadis Muslim 4936. Karena Sahih Muslim 4936 Suma, di situ dikatakan demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya pelampungmu lemah, pelampungmu lemah, pelampungmu lemah, pelampungmu lemah. Yesus datang, begitu besar kasih karunia dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Untuk apa anaknya datang? Untuk orang berdosa. Berarti orang berdosa ini yang menyebabkan Yesus itu datang. Dan Anda baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Jadi kesimpulannya gini, Bung. Kesimpulannya. Tanggapi Suma, tanggapi dulu. Tanggapi dulu Muslim 4936. Sudah. Nyandak konek. Nyandak ada hubungan. Tidak Yesus ada hubungan. datang untuk siapa? Untuk orang berdosa atau untuk orang yang tidak berdosa? Tapi bagaimana hubungan Yesus datang kepada orang berdosa untuk menginjil, untuk menyelamatkan orang berdosa? Bagaimana kamu hubungkan dengan Muslim 4936, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Apa hubungannya ketika Yesus datang kepada orang berdosa? Yesus datang kepada orang berdosa untuk menyelamatkan. Tetapi Allah di sini datang kepada orang berdosa, bahkan orang baik. Kalau orang baik tidak melakukan dosa, tetap Allah akan memusnahkan kalian. Baik. Apakah Tuhan yang Anda sembah Maha Pengampun? Jawab dulu. Apakah Tuhan Anda Maha Pengampun? Kalau manusia yang diciptakannya tidak ada potensi untuk berdosa, untuk apa Maha Pengampunnya? Apa manfaatnya? Kalau dia udah bertobat, buat apa lagi mau dihukum? Anda membawa hadits, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, maka aku akan binasakan kalian. Pertanyaan saya, kalau manusia tidak punya potensi untuk melakukan dosa, apa fungsinya Maha Pengampun Tuhan? Apa fungsinya? Giliran saya ya. Kan saya bertanya. Jawab pertanyaan saya. Takut. Jawab pertanyaan saya. Anda mengakui bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Sekiranya Tuhan menciptakan manusia tidak bisa berbuat dosa, manusia itu tidak ada potensi untuk berdosa, lalu buat apa Maha Pengampunnya Tuhan Anda? Apa fungsinya? Untuk apa? Mengampuni semua. Siapa yang mau diampuni kalau tidak ada potensi berdosa? Jedar. Makanya jangan blow on. Jangan blow on. Tidak seperti itu, Suma. Tidak seperti itu. Jadi gini. Ulang lagi. Ulang lagi. Allah menciptakan manusia, Suma. Allah menciptakan dengan manusia. Potensi. Itu semuanya dengan baik. Dengan potensi bisa berdosa. Tetapi dalam potensi bisa berdosa. Tetapi Allah menciptakan manusia. Hadis tersebut, pertanyaan saya, kalau seluruh manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa kemaha pengampunan Tuhan? Berfungsi atau tidak? Tidak berfungsi. Lalu apa gunanya dia mengatakan dirinya sebagai maha sempurna? Jedar.
Kamu belajar lagi. Dah, kamu kena kutuk itu. Kau belajar lagi. Apakah Tuhanmu Maha Pengampun? Maha Pengampun. Ya, kalau Tuhanmu menciptakan manusia tidak bisa berbuat dosa, lalu buat apa? Maha Pengampunnya itu untuk apa? Itu namanya blow on, mencari kelemahan tapi tak akan pernah menemukan kelemahan. Ingat, tema kita bukan ke sono. Tema kita, siapakah orang yang ke neraka itu? Tapi kau jadikan itu pelampung, karena kau sudah tidak bisa bernafas lagi di agama ini. Saya katakan sekali lagi kepada saudara, kalau masih ada di bawah, dengarkan saya. Kalau Anda tidak ingin menjadi orang neraka, percayalah kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa ada orang Farisi yang memiliki pengikut. Orang Farisi yang memiliki pengikut satu-satunya hanya Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Maka kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan Paulus sebagai rasulmu. Dengan kata lain, tinggalkan agamamu yang sekarang. Apa ini? Ada yang mengetik di YouTube, kenapa Bang Suma bersama dengan orang Wahabi? Ya, saya Wahabi juga. Puas. Kenapa Bang Suma bersama dengan Jamaah Tabligh? Ya, saya Jamaah Tabligh juga. Puas. Oke, teman-teman nonton, halo, selamat malam. Terang dunia. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam juga. Waalaikum. Silakan Bung. Kita. Ya, buka kamera silakan. Ya, saya nggak nanya. Saya ditanya-tanya aja, nggak apa-apa. Buka kamera aja Bang. Saya ditanya-tanya aja Bang Zuma. Saya nggak bakal nanya kok. Enggak, masalahnya Anda tidak paham Bible juga percuma. Saya udah uji kemarin kan, pemahaman Anda dengan Bible itu minim. Ya, itu kan mereka, saya Bang Zuma. Enggak, sayanya yang menemukan Anda ilmu Biblenya minim. Habisin waktu. Sama seperti saya bertanya kepada kambing, kambing, kau sudah makan? Mbe. Udah makan belum? Mbe. Makan belum? Mbe. Udah makan belum? Mbe. Mbe. Kambing, kau udah makan belum? Mbe. Mbe. Apa gunanya berdiskusi, bertanya kepada orang yang tak ada ilmu? Sama halnya saya bertanya kepada walang sangit. Hanya modal suara doang gitu. Oh enggak sumahan, oh enggak sumahan. Saya butuh orang yang berilmu, yang paham Bible. Ya setidaknya kayak tadi, setelah dia menjelaskan, ujung-ujungnya lari kemana-mana, cari pelampung tapi tak sanggup. Hei Bang Eko, wajahku seperti kelapa. Halo, semangat malam saudara. Prius. Mana pendeta-pendeta pastor ini? Suruh datang dong. Pendeta-pendeta pastor ini suruh datang. Kalau jemaat-jemaat, aduh, nihil. Ilmunya jadi tertawaan saja. Halo, semangat malam. Ada Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Ketemu lagi kita. Siap, siapa Bang Bu? Terima kasih ya. Siap. Udah dengarkan Oke. tadi perbincangan saya? Ya, sudah dengar tadi Bang. Cukup inilah, cukup bagus saya lihat. Ya. Ada pembelaan, silakan. Oke, sebelum ini Bang Juma, kira-kira menurut Bang Juma siapakah orang Farisi itu dan apa kesalahan orang Farisi? Orang Farisi pertama menyalib Yesus.
Oke. Yang kedua, Farisi membentuk sebuah sekte yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi, bahkan mengatakan hukum Tuhan adalah sampah, dan melakukan fitnah besar dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Dan yang terpenting di sini adalah Yesus jalan kebenaran diajarkan kepada pengikutnya. Yesus adalah jalan kutuk. Silakan. Oke, jadi dalam pengertian kita yang pertama, orang Farisi ini, karena mereka ini dikatakan ada kesalahan orang Farisi karena mereka itu menduduki kursi Musa. Begitu. Dan tidak melakukan isinya Taurat itu. Iya, betul. Ya, betul. Mereka hanya mengajar dan tidak melakukan. Nah, jadi dalam hal ini apa bedanya dengan Kristen hari ini? Oke, kalau bedanya dengan Kristen, yang pertama kita tahu bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus ya, Bang Juma ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk saya sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, saya menaati perintah-perintahnya. Iya. Saya mengasihi dia. Iya, kalau pengikut Taurat, kalau Anda menjalankan Taurat, sekarang saya tanya, yang menjalankan Taurat is Kristen atau Yahudi hari ini? Kalau orang Yahudi, mereka masih mempercayai atau menaati hukum Taurat yang telah dituliskan oleh Musa. Kalau orang Kristen? Mengikuti dan menaati ajaran Yesus yang telah menyempurnakan hukum Taurat itu. Oke. Apakah di dalam hukum Taurat mengajarkan tentang membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Itu tidak diajarkan, Bang Juma. Oke. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu dosa atau apa? Oke. Secara fisik kita tidak terlibat dalam penyaliban Tuhan Yesus dalam hal ini, kan begitu ya. Nah, saya tidak tanya Kristen, yang saya tanya, membunuh Yesus menurut hukum Taurat mendatangkan dosa atau mendatangkan keselamatan? Oke. Nah, kalau kita memandang itu, Bang Juma, segala sesuatu mulai daripada kelahiran daripada Yesus itu yang telah dicatat di dalam 4 Injil, kita percaya bahwa itu semua sudah dinubuatkan sebelumnya. Oke. Tolong tunjukkan nubuatan bangkit dari kematian pada hari ketiga di dalam kitab Tanak. Silakan. Oke. Nah, kita kembali dulu Bang Juma kepada pengertian daripada Mesias. Jadi Mesias itu adalah hamba yang menderita. Itu sebuah nubuatan Yesaya. Tidak ada Mesias hamba yang menderita. Mesias adalah orang yang diurapi, bukan hamba yang menderita. Iya, betul. Gini, Bang Juma. Ketika seseorang diurapi, pertanyaannya, apakah dia terlepas daripada penderitaan? Siapa yang menderita? Itu bukan. Kalau kita melihat Anda jangan cocokologi mentang-mentang Anda pengikut Paulus, Anda cocokologi terhadap imannya orang Yahudi, nggak bagus. Sekarang begini. Kebangkitan adalah kemenangan bagi orang Kristen. Tolong tunjukkan di mana nubuatan tentang kebangkitan orang mati di hari ketiga di kitabnya orang Yahudi. Kalau memang ada, kalau bukan karangan orang Farisi, ada berarti di kitabnya orang Yahudi. Silakan. Oke. Kita kembali dulu sebelum saya jawab itu, Bang Juma. Siapakah orang neraka itu? Dua kali saya minta, 2 kali Anda menolak. Padahal kebangkitan itulah yang menjadi simbol kemenangan orang Kristen. Oke. Baik, saya jawabnya di dalam Hosea pasal 6 ya, Bang ya. Iya. Saya coba baca dulu dengan kita ya. Silakan. Kalau Abang juga ada ini apa namanya?
Alkitabnya di sana. Silakan. Oke. Nomor berapa Hosea-nya? Nomor 4 atau nomor 9? Oke. Hosea 6 Ya. ayatnya yang kedua. Coba. Silakan Anda baca. Oke. Apakah bukan kita di situ? Oke. Jadi ada satu nubuatan di sana dikatakan ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Itu kan sudah nubuatan juga. Nubuatan apa di situ? Yang saya minta nubuatan Mesias, bukan nubuatan untuk kita. Itu kita. Berarti kita berarti rame-rame bangkit hari ketiga. Itu cocokologi. Inilah kenapa Yesus mengatakan pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat. Anda mencoba memakai kitabnya orang Yahudi untuk menipu orang bahwa nubuat kebangkitan ada di Hosea 6 nomor 2. Oke. Jadi kan tadi saya bilang dengan Bang Juma bahwa Yesus itu kan menggenapi apa yang telah tertulis dari kitab para nabi. Nah, itulah yang disebut dengan perjanjiannya. Inilah yang saya minta. Mana penggenapannya kebangkitan itu di mana tertulis? Kalau kematian disesa, disiksa, memang Yesus sudah menjelaskan itu. Matius 23 nomor 33, 32, 33 sampai kepada 36. Yesus sudah mengatakan celakalah kau membunuh, kau menyalib nabi-nabi yang datang kepadamu, ahli Taurat yang diutus kepadamu, orang bijaksana yang diutus kepadamu, separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Yesus sudah menjelaskan itu. Tetapi yang dibahas ini untuk kebenaran Kristen harus membuktikan bahwa di dalam kitabnya Yahudi ada nubuat bangkit dari kubur menjadi Tuhan. Di mana itu tertulis? Kalau masalah kematian, masalah disiksa, ditombak, disesa, Yesus juga sudah mengiyakan itu. Mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak bereknya. Itu Yesus sudah terangkan itu. Itu tentang penganiayaan, tentang pembunuhan. Sudah. Tapi yang dijual Kristen di sini adalah kebangkitan. Mana nubuatan tentang kebangkitan Mesias pada hari ketiga di kitabnya Yahudi? Ada? Oke. Jadi begini Bang Juma. Oke, kalau Abang Juma menanyakan hal itu kepada kami, yang pertama kelahiran daripada Mesias itu atau yang kami sebut sebagai Kristus itu telah dinubuatkan. Kelahiran kan udah kubilang dengan kelahiran, penganiayaan, pembunuhan sudah kujelaskan. Yang menjadi tonggak berdirinya agama Farisi ini adalah kebangkitan Yesus untuk mengalahkan maut, menebus dosa, bla 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 bla. Mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Mana? Ya. Secara keseluruhan, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, ya memang tidak secara keseluruhan, mulai daripada ya terutama tadi yang Bang Juma tadi bilang tentang kebangkitan. Ya, kalau memang kita melihat secara detail atau katakanlah itu seperti yang Bang Juma tadi minta tentang kebangkitan di mana dinubuatkan di dalam hukum Taurat, ya memang kita tidak melihat secara terang-terangan atau secara tertulis di dalam Alkitab. Lalu dari mana bangkit dari kubur ini jadi Tuhan itu dari mana? Jadi kita mempercayai itu berdasarkan kesaksian daripada para rasul. Kesaksian para rasul bahwa bangkit ini apa? Setan atau hantu atau Tuhan? Yang telah mereka tuliskan di dalam Injil, yang bangkit itu adalah dia yang telah lahir, mati di atas kayu salib, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Untuk menjadi tidak ada dibilang untuk menjadi Bang Juma. Ada KPR 2 nomor 30 untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah itu yang belum, ya katakanlah saya tidak menemukan bahwa menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah, pernah jelas saya baca itu. Saya bilang KPR 2:36. Oke, coba saya buka dulu Bang ya. Silakan.
Jadi tidak ada nubuatan tentang kebangkitan. Orang Kristen berdiri di atas kebangkitan. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sangat memalukan, sangat memalukan. Ya. KPR 3 2 nomor 36 sampai nomor 40. Oke. Kisah Para Rasul ya, KPR ini ya Bang ya. Iya. Pasal 2 ayat yang ke-36 ya. Oke. Jadi seluruh kaum Israel itu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Dia jadi Tuhan untuk siapa? Siapa yang menyalib Yesus, orang benar atau orang jahat? Yang menyalibkan Yesus dipastikan orang yang tidak percaya kepada Dia. Orang jahat atau orang benar? Sebelum, kalau kita lihat dia yang mereka menyalibkan yang tidak percaya, kalau kita mengatakan apakah mereka orang jahat atau orang benar, yang kita sebut di sana mereka tidak percaya Yesus, mereka nggak percaya kepada Kristus itu. Orang tidak percaya kepada Dia. Orang yang tidak percaya Yesus orang jahat atau orang benar? Benar nggak itu kalau dia tidak percaya Yesus? Benar nggak mereka? Kalau tidak percaya, ya tidak bisa sebenarnya kita mengatakan itu benar atau salah, Bang. Karena contoh misalnya Bang Duma, inilah yang dua kali lebih jahat. Ini yang dimaksud. Oke. Contoh Bang Juma, apakah ketika saya tidak percaya kepada Yesus lantas selalu saya dikatakan jahat atau benar? Artinya mungkin mata rohani saya yang belum saatnya saya percaya. Kalau dikatakan jahat atau benar, ya, menurut saya di sana karena memang Alkitab mencatat ya bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus itulah yang menyalibkan Dia. Orang itu orang jahat atau bukan orang jahat? Orang yang tidak benar. Ya, kalau tidak benar apa namanya? Ya, tidak benar berarti tidak hidup sesuai dengan hukum atau peraturan. Menampar Yesus, meludahi Yesus, menonjok Yesus, menelanjangi Yesus, itu jahat atau tidak? Oke, jahat. Nah, udah, kenapa Anda menutup-nutupi? Kan Anda pengikutnya. Iya, karena Anda mendapat hadiah dari pekerjaan jahat mereka. Siap. Nah, jadi kalau misalnya Bang Juma berkata bahwa kami mendapatkan hadiah, ya, yang menjadi keyakinan kami tahu kepada siapa kami percaya, kami tahu kepada siapa kami menyerahkan hidup atau menaklukkan diri, kami tahu kepada siapa kami menaklukkan diri kepadanya, kami tahu kepada siapa kami taat, begitu. Kepada orang Farisi kan? Ya, siapa bilang kami percaya kepada orang Farisi, Bang Juma? Mari saya buktikan, boleh? Oke, siap. Oke. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab itu bukan aku. Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Jadi kalau ada yang berkata bertemu aku, jangan kau percaya. Itu tahun 30, Yesus sudah peringatkan murid-muridnya sampai tahun 33. Beberapa puluh tahun kemudian muncul orang yang mengaku bertobat, bernama Paulus, mengaku bertemu dengan Kristus atau Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Menurut Yesus, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26.
Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Beberapa puluh tahun kemudian setelah mereka turun dari Bukit Zaitun, bertemulah mereka dengan Paulus. Apa kata Paulus? Anak-anak, saudara-saudara murid Yesus, aku bertemu dengan Tuhan, dengan guru kalian loh ketika aku menuju ke Damsyik. Nasihat gurunya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Nasihatnya supaya kita percaya kepada Injil. Nah, mulai ngaco. Inilah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tadi saya sudah membacakan dalilnya, Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, sebab Mesias akan datang melakukan tanda dahsyat berupa apapun itu tanda dahsyatnya. Lalu kemudian bermujizat, lalu kemudian melakukan tanda-tanda kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Pertanyaan saya, setelah mereka para murid mendengarkan nasihat itu, puluhan tahun kemudian mereka bertemu dengan Paulus. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu ketika aku Damsyik. Nasihat Yesus kepada mereka waktu itu, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus atau jangan percaya? Supaya kita percaya. Mulai ngaco. Jadi gini Bang Juma, izin dulu saya kami masih punya kesempatan sekali lagi. Siap. Saya ulang lagi. Dengarkan dengan cermat. Murid-murid naik ke Bukit Zaitun, berkumpul dengan Yesus, berbicara mengenai mereka. Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah aku akan tampil di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku, bintang menjadi bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berjatuhan ketika aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Itu diucapkan di tahun 33, 34, 35, 36 sampai tahun 58 Paulus kemudian nongol mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Nah, muridnya mendapatkan nasihat di tahun 33. Percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias atau jangan percaya? Bagaimana? Menurut saudara, percaya atau jangan percaya? Tidak percaya. Jangan percaya atau percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Berarti murid-murid Yesus dilarang percaya kepada Paulus. Nah, Anda saya katakan tadi, Anda nggak percaya ke Yesus, Anda percaya kepada Paulus, karena Anda pengikut Paulus yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, yaitu orang neraka. Beda. Murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Titik. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Jadi saya jawab dulu. Apakah Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Percaya atau tidak percaya? Bisa saya jawab dulu, Bang? Enggak. Sebelum Anda bernarasi, Anda percaya atau tidak percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, apakah Anda percaya atau Anda tidak percaya? Saya menjawab tidak percaya. Kenapa Anda kemudian merasulkan Paulus? Siap. Bang ya.
Ya. Berarti Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi karena Anda sudah Baik. melakukan kebohongan malam ini di depan kami. Ada ribuan umat Islam yang nonton dan menyaksikan Anda berbohong. Silakan. Biasa aja, oke. Jadi dari yang Bang Juma sudah sampaikan tadi, bagaimana Yesus mengatakan bahwa kepada murid-muridnya saat anak manusia, saat Mesias datang, itu berbicara mengenai kedatangan Mesias secara universal. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sementara ketika Yesus menunjukkan atau memberitahukan atau menampakkan dirinya kepada seseorang, dalam hal ini Saulus dari Tarsus itu, bukan kedatangannya secara universal. Kami percaya bahwa Yesus belum datang kedua kalinya dan akan datang. Itu yang dikatakan kepada murid-muridnya. Nah, ketika dia menampakkan diri kepada Saulus dari Tarsus itu, kami percaya. Tadi katanya tidak percaya, sekarang percaya. Nah, Oke. Anda percaya? Tunggu gantian. Anda mengaku percaya kepada Paulus. Mana yang betul? Murid-murid Yesus yang tidak percaya kepada Paulus karena dilarang percaya, atau Anda yang percaya kepada Paulus? Mana yang betul, antara murid Yesus atau Anda? Oke. Ayo. Oke. Saya percaya kepada dua-duanya, Bang. Kalau saya. Karena gini, Bang, narasi abang tadi menyamakan kedatangan Mesias secara universal kepada kedatangan atau Yesus menampakkan diri kepada seseorang atau pribadi. Nah, itu Kan Yesus mengatakan itu, Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Ya, Baca Matius 24 itu. Ya, Yesus betul, yang mengatakan. Jadi kalau ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias, jangan kau percaya. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya murid Yesus tidak jadi Kristen. Yang menjadi Kristen ya kalian, karena dididik orang tua kalian menerima ajaran dari yang dibawa oleh Belanda dan Portugis ke Indonesia. Murid-murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Ajaran Paulus itu cuma laku di Roma dan Yunani. Gak laku di Yahudi. Dianggap sampah Paulus itu. Dianggap penyesat. Itu dianggap penyakit sampar Paulus itu. Tapi kalian memungutnya, kalian mengimaninya. Seorang yang disebut sebagai penyakit sampar Anda malah terima. Kenapa? Karena Paulus mengatakan memang bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Paulus diutus untuk orang Yahudi. Dia adalah orang Farisi, dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang munafik yang menggenapi nubuatan Yesus. Pengikutnya adalah orang neraka. Siapa pengikut orang Farisi yang percaya kepadanya? Anda kan sebagai Kristen. Jadi saya katakan, kalau Anda ingin masuk surga, tinggalkan agama Anda yang sekarang. Oke. Bisa saya ini, Bang, ya. Oke. Jadi kepercayaan kami dan kepercayaan saya kepada Paulus sama dengan kepercayaan saya kepada para rasul-rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes dan lain-lain. Tidak lebih dari itu. Ketika misalnya contoh, apakah ketika misalnya Paulus mengatakan, saya sudah melihat Mesias, ayo kita ke sana, kita bersama-sama. Dia tidak mengatakan, itu kesaksian pribadinya saja. Itu pribadinya. Begitu. Nah, sementara ajaran daripada Paulus itu sendiri, dia tidak mengajarkan dirinya sendiri, tetap yang diajarkannya adalah Injil daripada Kristus itu sendiri. Coba kalau kita melihat misalnya contoh Filipi. Kalau kita misalnya melihat di dalam surat Filipi, dia tahu kalau berbicara menaruh kepercayaan secara lahiriah, wah dia orang Farisi. Tetapi dia menganggap itu sampah karena pengenalannya akan Kristus. Jadi
kami pun juga merasa juga sama dengan Rasul Paulus dalam pengertiannya, ya kami menganggap segala sesuatu yang lain dalam tanda petik, kami tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lahiriah karena kami mengenal Yesus Kristus. Oke, baik. Sekarang begini. Kenapa Yesus berpesan ke muridnya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan percaya? Apakah karena yang datang kepada orang tersebut Kristus asli atau Kristus palsu? Akan datang Yesus atau yang disebut Kristus palsu nanti pada akhir zaman. Kok nanti? Kok nanti? Terlalu jauh kau mau nipu orang. Yesus menasehati muridnya, murid seangkatan dengan dia, jangan nanti-nantian. Sudah hadir pada saat itu jika ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Kenapa demikian? Karena yang datang kepada Paulus Mesias palsu. Kenapa saya katakan dia Mesias palsu? Begitu bertemu dengan Paulus, Paulus seketika menganggap hukum Tuhan itu sampah, tinja. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jelas bagi kami umat Islam hari ini bahwa Kristen memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itu fakta, itu real, itu fakta, itu real. Sekali lagi saya katakan, murid-murid tidak percaya kepada Paulus, tetapi Paulus dipercayai sebagai rasul oleh orang-orang non-Yahudi. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, sedikit lagi. Kenapa Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan percaya kepada oknum yang mengaku Mesias? Karena Mesias yang datang kepada mereka asli atau palsu? Kalau saya bertanya hal yang sama dengan Bang Juma, apakah Paulus menganggap dirinya atau mengatakan dirinya sebagai Mesias? Kan Saya tidak. tunggu, sabar dulu sebelum saya menjawab itu. Yang dikatakan di sana bukan oknum itu, bukan Paulusnya mengaku sebagai Mesias, tapi Paulusnya mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, meskipun Paulus sering mengatakan dirinya Mesias, bahkan Kristen juga adalah Mesias, tetapi saya tidak sedang membahas itu. Yang saya bahas di sini adalah Mesias palsu. Ada Mesias yang datang kepada Paulus, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, Mesias yang datang kepada Paulus ini asli atau palsu? Mesias asli. Oke. Yang disebut Mesias itu manusia atau bukan? Yang bertemu dengan dia ya? Iya. Ya, manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 12. Yang datang kepadanya bukan manusia. Kalau ada yang bergelar Mesias tapi tidak diurapi, itu Mesias asli atau Mesias palsu? Iya, Mesias itu yang diurapi. Nah, kalau ada Mesias yang bukan manusia, palsu atau asli? Coba ulang, Bang. Kalau ada mengaku Mesias tapi bukan manusia, itu Mesias asli atau Mesias palsu? Bukan manusia asli maksudnya. Bukan manusia, tetapi Bukan manusia. tetapi dia mengaku Mesias. Itu Mesias asli atau Mesias palsu? Palsu. Palsu. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Terima kasih Anda sudah jujur mengakui bahwa ia adalah palsu. Sudah selesai kita. Ya. Baik, Bang Juma. Jadi kalau tadi Bang Juma mengatakan bahwa itu terkait dengan kerasulan daripada Paulus, ya. Tetapi kalau tadi yang sudah tadi kita bahas tadi, kenapa kami percaya dengan Paulus? Kenapa kami mengatakan bahwa dia rasul? Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan berarti kami membuat-buatnya. Untuk apa sih kami? Emang dalam tanda petik yang Bang Juma, emang kurang rasul-rasul yang lain? Sekiranya kami menganggap dia, berarti kurang rasul kita yang kita percaya lagi kepada Paulus sebagai rasul. Nah,
buah-buah daripada pelayanannya yang dimana dia memberitakan Injil, dan Injil yang diberitakan itu adalah berita tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, dan adalah orang-orang yang seperti tadi Bang Juma sudah tadi sampaikan di Antiokhia. Jadi bukan sih sebenarnya ya, namanya dia itu sebagai orang yang memberitahukan atau menginjil kepada orang-orang di luar daripada Yahudi, seperti tadi yang sudah Bang Juma tadi sampaikan begitu. Oke, saya mau tanya kepada adik ini. Adik ini sarjana teologi? Iya, betul. Oke, STT mana? NIAS? Kita di Tangerang. Oke, baik. Artinya Anda punya legalitas untuk berbicara lebih jauh tentang Bible. Jadi, Bung, ada nggak di antara yang Anda maksud Rasul itu pernah mengaku bertemu dengan Yesus, menerima kemudian Injil? Oke. Kalau kita lihat Injil seperti misalnya contoh penulis-penulis Injil lah ya dalam hal ini, ya karena mereka bersama-sama, ya karena mereka sudah ada legalitasnya sebagai seorang murid. Ketika Yesus memilih kedua, mohon izin, sama seperti Paulus mengaku di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Ada nggak pengakuan rasul-rasul lain seperti itu? Yes, tidak. Tidak ada. Lalu apa dasar Anda mau menjadi Kristen dengan dasar ajaran mereka? Sementara yang mengajarkan kemudian kekristenan itu Paulus. Yang lain enggak. Oke, kita tidak memilah-milah sih sebenarnya Bang Juma, dalam arti kecuali ada pertentangan, dalam arti Injil yang dituliskan oleh Matius bertolak belakang dengan Injil yang disampaikan oleh, kalau menurut kesaksian pribadi daripada Paulus itu sendiri, itu kan ibaratnya itu dia menyaksikan dirinya sendiri, dia jadi rasul bukan karena manusia tapi karena Yesus Kristus, itu kan kesaksiannya. Nah, itu kesaksiannya pribadi lah itu ya, atas dasar daripada bagaimana ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus itu sendiri, itu menurut pengakuan dia. Nah, bukan juga berarti kami hanya percaya kepada Injil yang dituliskan oleh Paulus, lalu apa yang telah dituliskan oleh para rasul yang lain kami tidak percaya, ya tidak juga demikian. Oke, nah, Bung, Anda tahu nggak kalau Paulus itu mengutuk Injil Yohanes, Injil Matius? Ya, memang ada dia mengatakan bahwa jikalau ada orang yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia, kan begitu ya. Nah, iya. Berarti Paulus sedang mengutuk Injil Matius, Injil Yohanes. Kalau Markus dan Lukas kan asistennya. Bagaimana itu? Bagaimana Anda menyikapi sikap Paulus di dalam Galatia 1:8 jika ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada Injil yang dia punya, maka terkutuklah dia. Oke, jadi tadi Bang Juma ada bilang asisten ya Lukas ya gitu ya, lalu Yohanes. Oke, jadi Bang Juma dari ya itu tadi ya, memang Bang Juma ya, kalau kita berbicara pun mengenai Injil tadi, ya memang ada perbedaan katakanlah pandangan. Kalau menurut Bang Juma tadi ya, Yesus anak Maria dengan Yesus yang dibangkitkan itu berbeda. Nah, sebenarnya inilah titik-titik daripada katakanlah perbedaan kita. Jadi sekiranya pun nanti saya mencoba untuk menyampaikan dengan Bang Juma, dipastikan selalu ada sanggahan. Oleh karena yaitu tadi ya, kami memahami Yesus anak Maria yang dikandung daripada Roh Kudus tidak pernah berbeda dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu
Yesus yang sama. Oke. Nah, begitu. Nah, sementara di sini udah berbeda kita Bang Juma gitu. Oke, baik, Jadi itu baik. yang membuat saya agak kurang sedikit. Oke, baik saudaraku. Jadi gini, Anda sebenarnya tidak sedang bantah-bantahan dengan saya. Anda sedang bantahan dengan Yesus. Ya. Ketika Yesus mengatakan di bumi dia manusia, dia terangkat ke langit, dia manusia, duduk di sebelah kanan Bapa, dia manusia, turun menghakimi untuk kedua kalinya, dia manusia, di surga pun dia manusia. Tapi Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu sama? Anda sendiri menjawabnya kalau bukan manusia tapi mengaku Mesias, berarti Mesias palsu. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Kristus mana yang pernah mengajarkan dirinya bukan manusia? Yesus di dua alam ini dia tetap manusia. Di bumi dia manusia, di langit dia manusia, dan keadaan-keadaan Yesus dimanapun berada, dia tetap manusia, nggak pernah berubah menjadi apapun itu. Tapi Paulus berani mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus Kristus bukan manusia? Berarti Mesias yang datang kepada Paulus sudah keciduk. Karena Mesias artinya adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada makhluk bergelar Mesias atau Kristus tetapi tidak diurapi, berarti dia palsu. Anda sudah menjawab tadi. Anda bukan sedang melawan saya, Anda sedang melawan Yesus. Oke, jadi kalau tadi berdasarkan surat Galatia tadi yang Paulus mengatakan, dia menyampaikan kepada jemaat-jemaat bahwa kerasulannya itu ya bukan atas kehendak manusia. Ya karena hanya manusia itu bukan karena keinginannya sebagai manusia. Nah, gitu. Kenapa? Ya itu tadi kalau kita membaca sejarahnya, yang sebenarnya dia pergi untuk menangkap orang-orang yang percaya Yesus itu, ya akhirnya dia berubah dan dia katakan itu bukan atas dasar, bukan karena manusia kerasulannya itu, tetapi itu dikatakan tadi itu oleh karena Yesus Kristus. Itu sebenarnya kesaksian daripada Rasul Paulus itu, atau Paulus itu sendiri, gitu Bang. Nah, kalau dia misalnya berbicara bahwa dia melihat Mesias, ya artinya dia pernah melihat Mesias itu. Bukan berarti, contoh misalnya ya Bang Juma, setelah Yesus, ini tadi ya, yang saya tadi pernah, yang bilang tadi Bang Juma, mungkin kita berbeda terkait dengan Yesus ini. Ketika Yesus bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, setelah dia bangkit, ketika juga dia memperlihatkan dirinya kepada orang yang berbeda, katakanlah itu kepada Saulus. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang salah di sana? Kan Yesus berpesan jangan percaya. Nanti itu berbicara mengenai akhir zaman. Kalau kami mengertinya Bang Juma, itu Bagaimana mungkin kepada orang yang hidupnya tinggal berapa puluh tahun lagi diberi nasihat agar waspada karena akan datang penyesat nanti 30.000 tahun. Apakah Yesus itu gila? Karena Yesus tahu setelah aku terangkan, murid saya ini akan kocar-kacir dikarenakan Mesias-Mesias palsu akan mendatanginya. Makanya dia mengatakan tadi, celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, lautan, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Coba sebagai seorang lulusan STT, ada nggak orang Farisi yang menjelajahi daratan ke Antioquia, mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi yang pengikutnya disebut dengan sebuah julukan atau slogan atau predikat sebagai pengikut Kristus selain daripada Paulus? Ada nggak? Nggak ada kan?
Iya, satu-satunya ya Paulus. Mau tidak mau harus mengaku itu. Kalau percaya Yesus, maka satu-satunya orang Farisi yang mengajarkan orang lain menjadi pengikutnya hanyalah Paulus. Tidak ada yang lain. Karena Paulus sendiri mengatakan, aku menjadi rasul diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1:15, Galatia 2:18, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat diutus kepada dia. Dia diutus kepada mereka yang tidak bersunat. Dia tobatkan menjadi pengikutnya. 2 kali lebih jahat dan dia adalah orang neraka. Apa akibatnya saya katakan dia orang neraka? Termasuk Anda. Yesus mengatakan jangan percaya, malah Anda percaya. Kenapa Yesus melarang muridnya percaya? Karena dia akan membinasakan manusia. Anda lihat di data nomor 15-nya di 24 itu. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Paulus itu menduduki tempat kudus. Apa itu? Mengaku dirinya sebagai penginjil, mengaku dirinya sebagai rasul utusan. Itu tempat kudus, tapi sebenarnya dia adalah pembinasa keji. Membinasakan orang, menggiring manusia untuk mengakui bahwa yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Coba, apa tolak ukurnya Anda sebagai seorang Kristiani ketika Anda mengatakan keselamatan dari Yahudi? Orang Yahudi masih menjalankan agama Yahudi sebagaimana Yesus menjalankan agama tersebut, dan Yesus tidak pernah menjalankan agama Kristen dan tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Apa buktinya? Ini terakhir dari saya. Apa buktinya kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus? Anda baca Matius 8 nomor 19 nomor 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nomor 20-nya, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Mana perintah Yesusnya yang telah Yesus ajarkan untuk menjadi seorang Kristiani? Ada? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya yang telah diajarkan untuk percaya kepada Paulus? Ada? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya untuk percaya kepada kitab kanonik dan surah-surah Paulus? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya agar masuk ke gereja, menyembah dirinya? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya agar ibadah hari Minggu? Enggak ada. Agar Natalan? Enggak ada. Agar makan babi? Enggak ada. Agar jangan bersuara? Enggak ada. Enggak ada. Dan kalian sebagai pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu melakukan semua yang tidak ada dalam ajaran Yesus. Artinya yang kalian ikuti bukan Yesus, tetapi makhluk ini. Makhluk ini yang kalian ikuti, tapi kalian tidak sadari. Apa buktinya? Nanti di hari terakhir kalian akan bertemu dengan Yesus. Matius 7 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami berseru memanggil namamu, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Pengikut Nabi Muhammad atau pengikut orang Farisi, Paulus, yang akan diusir oleh Yesus? Kemana dia pergi orang ini? Ya neraka. Anda nggak perlu menjawabnya siapa. Yang pasti Anda tahu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan hanyalah orang Kristen. Tak ada yang lain. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, apalagi Islam. Hanya kalianlah yang akan diusir oleh Yesus karena kalian melakukan pengajaran-pengajaran dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan ajaran Mesias palsu yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Andai saja Paulus kedatangan Yesus asli, maka Paulus akan mengajarkan untuk kembali ke ajaran Yesus, yaitu menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, bersunat, tidak makan babi, ibadah Sabat, dan kitabnya hanya satu, yaitu kitab Tanak, perjanjian lama saja, nggak ada yang lain. Seperti itu, Bung. Silakan. Siap. Terima kasih, Bang Juma. Sama-sama. Jadi kalau tadi Bang Juma tadi mengatakan bahwa Paulus mengajarkan bahwa Yesus bangkit dan lain sebagainya. Nah,
kami juga tahu bahwa bukan hanya Paulus yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, termasuk juga para murid-murid. Nah, sekiranya tadi Bang Juma melihat Yesus ada dua, Yesus yang bangkit bukan Yesus anak Maria. Nah, jadi itulah perbedaan. Nah, kalau kami dari penulis Injil, mulai daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memberitahukan, menuliskan apa yang mereka lihat, bahwa sesungguhnya itu Yesus bangkit, dan memang juga Paulus mengatakan itu. Artinya dengan kebangkitan Kristus kita tidak sia-sia percaya kepadanya. Kalau misalnya kita percaya kepada Dia yang mati, kita menjadi orang yang paling malang di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak percaya kepada Dia yang mati, tetapi Dia yang bangkit daripada orang mati. Itulah sebabnya kita menaruh pengharapan kepada Dia. Mungkin itu Bang Juma yang boleh saya sampaikan. Kurang Silakan. lebih semoga terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati ya. Jadi mungkin itu aja dulu ya Bang Juma ya. Terima kasih Oke. untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Bung. Ya, Saudara Rius. Baik teman-teman, sebelum dinaikkan yang lain, saya ingin menanggapi ungkapan terakhir dari saudara kita tadi, Rius. Beliau adalah seorang lulusan STT. Kata dia, kalau tidak bangkit, mereka tidak akan selamat. Anda ingat nggak tadi? Saya 3 kali mengulang. Mana nubuatan bangkit? Di dalam kitabnya Yahudi, nggak ada. Ketika saudara kita tadi mengatakan bahwa bangkit adalah bukti keselamatan bagi mereka, sayangnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31 bahwa ada iblis yang dilemparkan keluar, dan keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Saya tidak ingin berbantahan lebih jauh lagi. Yang penting intinya kita sudah tahu siapakah orang neraka itu. Orang neraka itu adalah orang yang percaya kepada orang Farisi. Siapakah yang menjual kebangkitan sebagai simbol keselamatan? Orang Farisi. Adakah murid-murid Yesus menunggu kebangkitan? Ndek nara, enggak ada. Adakah Maria ibu kandungnya Yesus menunggu anaknya bangkit? Enggak ada. Adakah saudara-saudara kandung Yesus menunggu kakaknya atau adiknya bangkit? Enggak ada. Adakah sepupu Yesus yang datang menunggu kemudian Yesus bangkit sebagai simbol keselamatan? Enggak ada. Ajaran bangkit dari kubur itu hanya ada di ajaran orang Farisi. Di kitabnya orang Yahudi itu enggak ada. Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak tergiur dengan orang yang bangkit dari kubur, karena bagi kita itu kalau bukan ya makhluk halus, lalu apalagi yang keluar dari kubur. Oke, teman-teman sekalian, non-muslim silakan ajukan permintaan. Jika Anda ingin menjelaskan siapakah orang neraka itu, dengan pola apapun Anda akan tergiring sampai Anda mengakui bahwa Muslim, pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. ya cuma, Silakan buka kamera, Bung. ya cuma entar. Halo cuma, ya, Halo juga, silakan buka kamera. nah, udah cuma. Belum. Kenapa silsilahnya bapaknya Nabi tidak ada di dalam Quran? Coba jelaskan dulu. Buka kamera dulu, baru kita jelaskan. Jelaskan ya. Ya, Ini udah buka ini, nggak ada. Nggak ada terbuka. Silakan. Ya, cuma. Mana? Coba jelaskan cuma. Oke. Kenapa? Baik. Ya. Al-Quran Jelaskan. itu bukan buku biografi, tetapi Al-Quran itu adalah Ya.
Apa? Anda kan bertanya, kenapa nggak ada? Kan saya jawab, tidak ada disebutkan silsilanya. Iya, jelaskan terus. Ya, karena Al-Quran itu bukan buku biografi yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk kemudian mengarang tentang keluarganya di dalam Al-Quranul Karim. Itu jawabannya. Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara. Enggak, berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, toh. Di mana disebutkan Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Jawab dulu. Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Di mana nama orang berarti tua Quran tidak Paulus? Di mana saya bisa baca tentang nama dari Ya atau tidak, jawab dulu lah. Jangan comor aja, kok kayak otak separoh. Jawab dulu. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Ya, Al-Quran itu menjelaskan. jawab dulu. Al-Quran menjelaskan terkait dengan silsilah berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang silsilahnya dia berdasarkan hadits. Jawab dulu, Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kau jangan bisa comor aja kepada lain. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti apa yang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Ada. Tidak. Ada. Tunjukkan ayatnya. Nah, itu tadi yang saya sudah bacakan. Itu. Tunjukkan. Saya sudah tunjukkan tadi. Kau bahasa Quran kan? Tunjukkan kenapa? Ayat berapa? Sudah saya tunjukkan sama lalu kemudian Nabi Muhammad menjelaskan tentang silsilah beliau. Dijelaskan mulai dari dirinya sendiri, lalu kemudian kepada bapaknya sampai kepada kakeknya Adam, itu disebutkan sama beliau. Berarti jelas. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Tunjukkan di mana saya bisa membaca nama Bapak Paulus? Di mana saya bisa dapat? Ayat Qur'annya dulu, tunjukkan ayat Qur'annya. Ayat Al-Qur'annya mengatakan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Kasihan. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu dari Allah. Berarti ada yang disebut hadis qudsi, ada yang disebut penjelasan tentang Al-Quran, yang disebut sebagai hadis sahihah. Nabi Muhammad menjelaskan tentang silsilahnya. Berarti itu juga adalah petunjuk dari Allah. Itu sudah jelas itu. Nah, sekarang saya balik nanya dong. Di mana saya bisa membaca nama bapaknya Paulus? Jawab. Ayatnya mana? Ayatnya Jawab. Tadi saya sudah menjelaskan samamu bahwa Nabi Muhammad menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah petunjuk dari Allah. Itu Al-Quran saya menjelaskan itu, Bung. Jadi kamu madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jelas. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan tentang silsilah beliau sendiri. Apa yang dikatakan dia? Namanya disebutkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bil Hashim bil Abdul Manaf bil Qusay bil Kilab bil Murrah Ka'ab Ulwai Ghalib Fir dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim.
bikin ayatnya Nah, sekarang saya balik bertanya, di mana saya bisa baca nama bapaknya Paulus pendiri agama Kristen? Jawab. Di mana saya bisa mendapatkan informasi tentang bapaknya Paulus pendiri Kristen? Di Tidak jelas mana? nabimu. Siapa bilang tidak jelas? Nabi Ibrahim memperanatkan Ismail, Ismail memperanatkan Adnan, Adnan memperanatkan kemudian Ma'at, Ma'at Nizar, kemudian Mudar, Ilyas, Mudrika dan seterusnya sampai kepada Abdullah, Abdullah kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Iya, Jelas. mana ayatnya? Mana ayatnya? Nah, Mana sekarang, ayatnya? Tunjukin. sekarang kalau Tunjukin ada ayat ayatnya, di Jumat. dengar, kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an, apakah Anda akan percaya? Ya, mana? Kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an, apakah Anda percaya kepada Quran? Oi, Bahlul. Istilahnya Nabi. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, apakah Anda percaya? Enggak juga kan? Kalau Anda percaya ayat yang ada dalam Al-Quran, dari dulu Anda beriman kepada Quran. Meskipun ada, Anda tidak akan beriman. Contoh, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Laqad kafaral ladzina qalu. Apakah Anda beriman kepada ayat-ayat itu? Tidak, bukan? Jadi buat apa Anda minta? Dungu. Adapun Anda tidak akan percaya. Oh, Anda akan mengatakan begini, enggak. Untuk supaya iman Anda melemah ke Islam karena enggak ada di sini. Hey, umat Islam bukan oten. Umat Islam itu tahu ada yang disebut hadits. Hadits itu adalah isi Quran itu sendiri yang diurai oleh Nabi Muhammad. Kami bukan pemakan babi. Beda, kalau pemakan babi, dia nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Sebagaimana babi tidak bisa membedakan mana KFC, mana taiknya sendiri. Pahami itu. Halo, selamat malam. Emang lu pikir kami oceng? Gak bisa bedakan antara perkedel dengan taiknya sendiri. Itulah babi. Masa harus di on cam lagi? Ya, buka kameranya. Iya. Gimana bang? Mama Gak ada pendetamu mana? Kok kamu yang datang? Aku orang Katolik. Pendetanya mana? Pastornya? Pendeta. Pastor mana? Pastor? Si bangun dulu. Pastornya nggak ada. Kenapa takut diskusi Pastornya denganku? di gereja. Suruh ke sini, bangunkan. Mana suruh ke sini? Saya dengan pastor sekarang. Bukan, Mana pastornya? Saya di rumah. Telepon. Telepon mana ada nomor? Loh, pastornya nggak tahu nomornya. Jadi kalau nagih perpuluhan lewat mana? Nagih perpuluhan itu macam kayak kami nikah. Bawa ini apa? Kami nikah bawa ini baru bawa. Bawa babi. Iya bawa habis supaya makan. Oh, mama masuk ulang generasi. Nanya kamu nanya apa? Kamu nanya apa? Kamu nanya apa? Soalnya kamu itu kayak gimana ya? Apakah sampean apakah kamu betah di neraka? Ya kita hidup di dunia ini ya, tidak ada ini apa sempurna lah. Alamak. Kita semua masuk neraka.
kau juga masuk neraka. Bukan kau sempurna. Iya kan? Kecuali Tuhan yang yang masuk surga. Jadi Katolik masuk neraka. Iya, kalau kita manusia biasa ini kita tidak sempurna kan hidup. Jadi Katolik masuk neraka juga. Iya, macam kayak kau juga. Pastornya masuk juga neraka. Mana saya tahu sampai situ, Bang. Pastornya masuk neraka enggak? Saya juga nggak tahu. Kalau Anda kenapa mengatakan Anda akan masuk neraka? Kenapa? Iya, karena kita ini punya dosa lah. Apa dosanya abang ini? Iya, dosanya lain-lain lah, Bang. Berzina? Iya, berzina ada. Mencuri pernah? Mencuri pernah. Ya. Baguslah. Kalau abang orang bersih kan, ya abang masuk ke surga lah. Bagus. Bagus. Mau tanya apa lagi? Kita sapa dulu ini saudara kita ini, Dok Karim. Iya. Protestan abang. Bang, izin bang, 1 menit aja mengabarkan berita baik untuk kita semua. Tolong teman-teman di bawah jangan menghujat dulu ya. Ini berita gembira buat kita semua. Izin bang, seperti saran abang kemarin, si tersadarkan itu hari ini sudah masuk LP bang. Jadi yang pertama sudah kita kawal kasus hukumnya. Dimohon teman-teman yang di bawah juga mengawal terhadap proses pengadilan. Ya, inilah kabar gembira buat kita dan tentunya tidak ada tempat untuk penghujat. Dan insya Allah hari Selasa kita akan buat pelaporan kembali terhadap Ade Armando yang telah menghina Yusuf Kalla. Karena bagi kami masyarakat Aceh, Yusuf Kalla itu memiliki tempat yang sangat bagus karena beliaulah tokoh perdamaian di kami Aceh. Jadi sekali lagi untuk teman-teman ya yang mohon dikawal proses hukum terhadap tersadarkan, dan hari kemarin itu dia sudah masuk ke sel di Banda Aceh. Dan tentunya warga binaan menunggu kedatangan dia. Cuman karena demi keamanan dia diisolasi. Demikian Bang Zuma. Ini atas arahan API kemarin melalui Bang dari teman-teman API sudah kita lakukan pelaporan dan sudah ditindaklanjuti. Sekarang kita kawal proses pengadilannya. Terima kasih untuk API. Sukses terus. Satu lagi Bang. Satu lagi. Siap. Terkait dengan munculnya penghujat baru yang menggunakan pakaian-pakaian istri Rasulullah, pakai cadar mereka, itu menghujat Islam, menolak untuk menjadi perhatian. Jadi dia menggunakan cadar, membahas tentang agamanya, tapi dia menghina Islam. Nama akunnya itu Mona Lisa. Analisa. Siap Bang. Iya. Kalau kita akan hold terus. Ya. Dan ini berita sangat bagus buat kita. Sekali lagi, tidak ada tempat untuk penghujat. Tidak ada tempat. Kemanapun kalian lari, kami akan kejar. Ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi makanya teman-teman diskusi aja, kita diskusi, sharing, tanya jawab tentang agama. Jangan monolog, menghina, menghujat, apalagi menggunakan atribut Islam, pakaian Rasulullah, sedangkan di dalam agama kalian itu nggak ada cadar, nggak ada hijab di agama kalian. Itu. Jadi jangan menghina dengan cara-cara seperti itu nggak bagus. Kita saling tukar pikiran aja ya. Nggak mau Bang. Iya kan Bang. Masa pikiranmu mau kutukar dengan pikiran saya? Oh enggak. Nggak usah, pikiranmu aja, nggak usah ditukar. Jangan merokok, kena pelanggaran nanti. Minta maaf ya Bang. Iya. Jangan tukar pikiran, Anda luapkan pikiran Anda apa gitu. Masa pikiran saya mau ke situ? Sharing kita. Jadi orang Katolik itu orang neraka. Ya saya orang neraka juga lah, karena saya tidak sempurna juga Bang.
Iya, Yang bagus sempurna tuh. aja, cuman Tuhan aja yang sempurna. Hidup di duniawi ini. Emang kalau Tuhan masuk neraka ngepek sama dia? Enggak. Enggak ngepek kan? Jadi kalau ada haditsnya kaki Tuhan di neraka, itu ngepek nggak buat Tuhan? Nggak ngepek kan? Halo saudara bilikku. Ya, Biku. halo. Ya halo juga. Kristen. Bukan, saya Buddhisme. Buddhisme. Ya, ada yang ingin disampaikan abang? Ada. Apa itu bang? Oh, mungkin gini, ada yang saya sampaikan. Silakan. Oh enggak, mungkin barangkali ada yang Anda tanyakan ke saya. Apa ya? Untuk sementara terhadap orang Buddha belum bang, belum. Selama saudara Buddha kami ini eksis, konsisten, tidak mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitabnya orang Buddha, maka kami tetap menghargai saudara-saudara kami di Buddha, karena Buddha ini juga adalah agama yang tidak menjadi agama misi. Berbeda dengan Kristen dan Katolik, agama misi yang mengambil istilah-istilah Islam. Kalau Buddha kami menganggap lakum dinukum waliyadin, silakan Anda menjalankan agama Buddha seperti selama ini, ya, toleransi, tidak nyikut agama Islam, pura-pura menggunakan istilah-istilah Islam, kemudian tampil pakai cadar, lalu menghina Islam. Kalau Buddha, alhamdulillah setahu saya salah satu agama yang betul-betul baik dalam arti kata menjalankan agamanya berdasarkan kepercayaan, tidak palsu riya, tidak seperti ini tangga ini. Apa? Hah? Ini coba saya tunjukkan ya, ini nih agama cacingan. Apa orang cacingan nih? Kita tonton videonya dulu ya teman-teman. Iya. Saya putar kamera dulu. Oh, pakai Bluetooth lagi ternyata kayak kemarin. Bluetooth connected. Oke. Saya putar kamera. Lalu saya besarkan dulu ini si pencuri ayam ini. Itu dia. Jadi kalau di sini kalau ada orang Kristen yang meninggal, justru Islam itu hadir ibadah, bahkan bantu-bantu masak. Gitu di sini luar biasa ini waktu saya diundang acara Maulid Nabi. Saya setiap tahun saya diundang acara Maulid Nabi. Dia kayak pakai narkoba ya. Coba lihat mulutnya. Kayak pakai narkoba. Ya. Sambutan. Kita dari sini. Undre hai. Akan melarang.
dia. Jadi kalau ada acara Maulid Nabi, saya diundang. Ya puji Tuhan lah. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Nah ini pastori saya itu tersedia ruang sholat. Pastor yang lama ya. Nih, ada ruang sholatnya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Semoga yang dikasih oleh Tuhan, saya kemarin baru aja dari Jakarta. Puji Tuhan sudah tiba di tempat ini. Saudara, ini pastori pendeta Yosua Muhammad Yasin. Jadi inilah pastori pendeta Yosua Muhammad Yasin. Ya, dan inilah pastori ini bukan hanya pastori, tapi juga ada musola. Ya, kita lihat. Ya, musolanya ini ya ada musola. Dalam pastori ini ada musola. Ya. Nama mertua saya Muslim, keluarga kami kakak-kakak ipar Muslim. Jadi mereka kalau misalnya hari Idul Fitri, tahun baru, Natalan, mereka sholat di sini. Dan pastor ini juga kadang-kadang dipakai buat pengajian. Ya. Nah, itu dia, itu pastori saya. Ada pengajian kaum ibu. Saya punya pastori yang lama ini kan ada musolanya, tapi kadang-kadang pastori kami dipakai buat pengajian kaum ibu sama mertua saya. Ya, mertua saya pakai. Ya, kadang-kadang kalau ada acara kegiatan keagamaan Muslim, mereka kadang-kadang Pak pinjam gereja, oh silakan, saya bilang ibadah kaum ibu. Ya, ini ibadah murtadin nih. Yang setia waktumu. Paketannya teh, kita ada paketannya muter-muter. Ya puji Tuhan lah, itu saya punya pelayanan. Bantu doa Pak ya, bantu doa Bu Lina Helina ya. Yes. Saya siap-siap mau ibadah kedua ini. Oke, shalom Pak Pendeta. Doa dulu Tuhan. Silakan saya minta doa. Curhat NTT doa. Tuh, lihatlah kelakuan mereka tuh. Bluetooth disconnected. Kalau Hindu, Buddha tidak begitu. Beda dengan satu agama ini. Memang dia melakukan segala apapun demi untuk menjerat banyak orang, demi untuk melakukan misi kristenisasi, apapun mereka lakukan. Dan menurut pengakuan tadi, manusia bejat ini, dia sering diundang katanya ke pesantren, acara-acara. Artinya bahwa dia berhasil untuk menipu orang-orang di sekelilingnya gitu. Nah, apakah ini dibenarkan? Berpura-pura menjadi Islam kayak gitu. Kalau di Islam, apakah dibenarkan berpura-pura Kristen? Tidak. Dia agamanya boleh berpura-pura menjadi apapun sebagaimana amanat yang ada di Filipi 1:18. Itulah yang Yesus katakan, pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Jadi di tengah-tengah kita itu ngeri, teman-teman, kalau kita lengah, tidak hati-hati, tidak ada para apologet Islam di tengah-tengah kita, bahaya sekali. Tampilannya Islam, bahasanya Islami, tapi ternyata dia adalah penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jadi memang kita harus berhati-hati. Saudara SNA, semangat malam. Halo Bang. Halo.
Semangat malam, Baron. Silakan buka kamera. Ayo kerja sama mayam. Mayam, buka kameranya. Mana kabar? Baik. Silakan buka kameranya. Kami sudah bobok di sini. Tapi kameranya belum bobok. Kamera. Iya. Ini udah. Boleh aja. Bang Handi. Bang Handi jijik mendengarkan suaranya. Kayak orang punya karet. Ini lagi ikan bampoleng. Ini belut sawah, mah ini belut sawah. Mana bu? Suka makan belut? Suka makan belut? Suka. Oh iya, iya. Dari kecil? Iya dari kecil. Pentasan mas, ganteng. Kayak belut listrik. Saudara Agung, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Saya Kenapa abang ini naik-naik ketawa? Halo bang. Halo. Abang itu udah turun dia. Saya panggil abang, Bang Bram. Oh iya, iya. Usianya abang ini berapa tahun? Udah 32. Kapan terencana meninggal dunia? Itu saya juga nggak tahu ya, Bang. Enggak rencananya. Ya, saya juga nggak tahu. Saya cuma manusia biasa aja, Bang. Enggak ada rencana meninggal dunia? Iya, belum. Kalau Tuhan panggil bilang saya mau pulang, saya pulang. Nama lengkapnya siapa bang ini? Nama lengkapnya Octavianus. Octavianus. Iya. Enggak ada marga atau pamnya? Ada marga saya ini. Apa itu? Leki. Oh, Octavianus Leki. Iya. Bagus. NTT atau di Flores sini abang? NTT Flores sama aja. Oh sama. Ya ya ya. Di mananya di NTT? Di Floresnya atau di NTT-nya? Saya di NTT-nya. Oh di NTT-nya, bukan di Floresnya? Bukan. Oh jadi NTT bukan Flores? NTT Flores juga. Oh gitu. Iya 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 iya, mantap. Pernah sekolah STT juga? Enggak. Oh. Di kampung enggak. Enggak sekolah saya. SD? Enggak. SMP? Enggak pernah. Berarti cuman punya ijazah SMA? Macam mana abang ini? Wah, lebih pintar abang daripada seseorang berarti. Abang pintar. Abang pintar luar biasa. Sudah punya keluarga sudah? Belum. Nggak ada niat? Belum niat. Atau nggak ada yang suka? Belum. Belum ada yang disukai? Iya belum. Masih tertarik sama laki-laki? Iya. Oh. Enggak juga. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang tapi nggak terlalu. Iya kan? Iya iya iya. Oke, bagus. Saya salut. Anda jujur, salut. Teman dekat Anda yang laki-laki itu Katolik juga? Iya, Katolik, Muslim juga ada. Parah kali. Kalau di kami itu 2 agama, 3 agama juga.
Ya, di gerejanya sudah pernah kawin sesama jenis? Belum? Sudah? Belum. Oh, dan rencana memang ke depannya mau bisa? Tidak. Oh, tidak ada wacana untuk bikin gereja baru khusus untuk sesama jenis? Enggak juga. Tapi di Amerika sudah ada. Mungkin di tempat lain, tapi saya belum melihat. Kalau sekiranya ada di tempat Anda suka? Enggak ada juga di tempat saya sini, enggak ada. Sekiranya ada, seandainya ada, apakah Anda suka? Enggak. Kenapa? Banyak saingan? Iya. Anak-anak Yesus. Kalau menurut saya punya keluarga itu mau Protestan juga ada, mau Islam juga ada. Ini ada semua. Cuman Hindu dan Buddha yang tidak ada itu. Tidak ada, iya. Bagus. Baguslah kalau begitu. Luar biasa Bang ini. Jujur sekali. Apakah Anda orang neraka? Iya. Apakah Anda suka sesama laki-laki? Iya. Tapi enggak juga. Tapi kadang-kadang. Iya. Apakah teman sejenis Anda itu dari Katolik? Iya. Satu gereja dengan dia? Iya. Cakep anaknya, cakep. Gagah anaknya. Gagah. Ganteng juga, kayak abang ini. Iya, Gagah. Tua mana sama abang? Iya, Oh, mama. Ya. Oke lah kalau begitu Bang. Ada mau diajak diskusi juga enggak? Ini sudah mengaku sebagai orang neraka. Saya adanya jadi saya pusing, pening saya kepala saya ini. Alamak. Soalnya agak marupa. Halo, semangat malam. Dari Kristen Bang? Iya Kristen. Terus silakan Bang. Saya sama seperti Yesus Bang. Kami Muslim. Boleh buka kamera silakan. Terus kenapa pakai masker kalau live? Ya nggak apa-apa. Pakai masker. Nggak apa-apa. Kalau agamamu sendiri, kenapa pakai masker? Itu ciri khas saya abangku. Nggak usah marah, santai aja. Buka kamera. Saya lihat di video itu pakai masker. Kenapa malu sama agama sendiri? Nggak malu sama agama saya. Nggak ada yang perlu saya pakai masker lah. Silakan sama buka aja kamera. Kau mau diskusi sama orang, terus agama sendiri aja lu malu pakai masker. Nggak jelas kau. Buka kamera Bang, nggak usah marah-marah. Ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk-ngamuk dia teman-teman. Sudah begitu dia follow pula akunku. Halo, semangat malam. Halo Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Bang, saya dari asli Medan, cuma saya stay. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma. Ya, ini saya yang dulu yang suka naik di Komal Bang Zuma. Saya mau bertanya. Kristen apa Katolik abang? Yang dulu yang suka debat dengan Bang Zuma dulu. Ingat enggak dengan aku? Kristen ya? Yang dulu kita suka debat itu nah Bang. Iya, Kristen enggak? Ya saya juga masih bingung yang dulu pernah kita debat itu nah Bang yang Coba dibuka kameranya biar saya ingat Bang.
Oke. Silakan. Oh, bulang sabit. Ya, gimana? Oke, saya mau bertanya kan misal Buka kan kameranya saya kan dulu punya dong. itu buku. Oke, saya mau bertanya kan saya kan punya. Oke. Buka kamera. Oh, bulan sabit. Apa masalahnya? Kenapa bukunya? Ya, saya mau bertanya kan saya kan punya buku Alkitab. Boleh nggak Islam itu membaca Alkitab? Boleh, nggak ada larangan di Islam baca Bible. Baca apapun boleh. Ya misalnya ada tuh yang buku Alkitabnya itu ya saya suka baca juga. Buku apa? Buku apa yang Anda suka baca? Buku Alkitab. Buku Ya buku Alkitab. Yang mana itu? Yang buku Bible, buku Bible. Buku Bible. Ya nggak apa-apa baca Ya, aja. ya aku ada itu. Baca aja. Boleh ya, boleh. Boleh. Ya saya kan itu misal saya kalau bertanya Alkitab itu dengan yang oten-oten saya bertanya misal ini pasal ini gini-gini boleh ya gitu. Boleh. Ya emang saya itu membaca Alkitab itu udah lama membaca kitab Bible ya, Alkitab Bible itu. Oh iya, itu poninya beli di mana poninya? Ponenya tuh enggak beli. Bikin sendiri? Ya bikin. Oh, Mama Mas. Oh boleh ya misal kita lanjuti membaca Alkitab Bible. Bible. Bukan Bebas. Alkitab namanya. Bebas. Iya. Oh boleh. Yang penting harus kita membaca Alkitab itu bukan login ya. Belum login. Belum. Ya misal saya itu kadang membaca Alkitab sudah itu saya bertanya dengan OTN ini maknanya apa gini-gini itu boleh. Boleh. Teman-teman apologet Islam Indonesia ada nggak di bawah ya? Naik sebentar dong, 15 menit. Bang Handi atau siapa? 15 menit. Bang Handi. Yang dulu Dinda Bang, Dio, next dulu. masih ingat dengan saya nggak yang dulu kita pernah berdebat? Lupa. Dinda Dio, teman-teman, saya izin dulu. Ada tamu di bawah gedor-gedor pintu sebentar. Ada tamu keluarga dari daerah. Oke, siap Kanda. Saya sambut dulu sebentar keluarga. Oke, siap Kanda. Iya. 15 menit sampai 20 menit ya, Dinda ya. Siap Kanda. Terima kasih. Sama-sama Kanda. Ya, Bang Ki strong. Bangga. Iya, misal saya itu kan Islam, tapi saya membaca Alkitab, Bang. Yang strong dong ngomongnya, jangan kelemek gitu. Iya, misal saya Islam tapi membaca Alkitab. Oh, abang ini Islam. Iya, Islam tapi saya membaca Alkitab. Boleh kan itu? Ya, abang baca mau ngapain? Mau bantah, mau ikut berdakwah juga? Misal saya itu kadang Bang, misal saya membaca itu saya bertanya dengan teman saya ini maknanya apa di TikTok gitu. Iya, kalau abang mau membantah silahkan, boleh. Ya, saya sudah lama itu membaca Alkitab, makanya saya bertanya dengan Bang Zuma boleh nggak takutnya kan kita membaca itu kan. Iya, kalau kamu makanya saya bertanya. Iya, kalau kamu mau membacanya untuk memahami argumentasi dan memberantas kristenisasi di Indonesia, silahkan bergabung sama kita. Tapi Ya, kalau kamu saya udah punya buku Alkitabnya, Bang. Kalau kamu cuma baca kelemak-kelemek, nggak usah. Kamu baca Al-Quran aja. Kamu sudah bisa baca Al-Quran? Ya udah, enggak, saya kan itu kadang ya udah ada bukunya, buku Alkitab.
Kira kau tadi Kristen, ternyata bukan Kristen. Kau baca Al-Quran aja, Mangga, ya. Ya kan saya itu kadang untuk bertanya juga bang, kalau untuk bertanya kayak gini kadang saya bertanya juga, saya kan mau tahu juga. Ya udah dengerin. Kau belajar baca Al-Quran dengan baik, hafal Al-Quran kalau perlu. Baru setelah itu kau belajar Bible. Udah misalnya baca Quran udah sejak kecil, nah udah tadi sejak kecil. Enggak. Baca juga ya sejak kecil, tapi saya itu kadang membaca Alkitab, Nah saya sudah itu bertanya. Tadi kau bilang ini udahlah di bawah aja bang ya. Ini bukan Islam dia bang. Oh bukan Islam. Terus apanya kau ini? Mangga. Kau bukan Islam kah? Enggak, saya itu ya, tapi membaca Alkitab bang, Alkitab. Kau agamamu apa kau agamamu? Saya Islam, tapi saya membaca Alkitab. Apakah ada Bang Juma di sini? Bentar bang ya, bentar. Bang Zuma lagi ini. Abang mau diskusi? Saya ateis bang, bukan Kristen, bukan Islam. Saya tidak beragama apapun. Kau di paret aja, di selokan ya, jangan di sini. Kau di bawah aja tuh. Ngapain kau naik sini? Kau nggak punya agama, ngapain kau diskusi nggak punya agama? Kau diskusi sama binatang aja. Nggak punya agama kok sok-sok diskusi kau di sini. Pansos. Kristen aja yang naik. Silahkan. Bentar ya, aku open cam ya teman-teman. Aduh, sambil baring-baring tiba-tiba. Bentar ya. Kristen aja yang naik. Silahkan. Oke, ini kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran nggak? Ya, Bang Kesper, selamat bergabung, Bang Kesper. Islam atau Kristen? Masih ke mute ya? Masih ke mute? Oke, kedengaran, sip. Thank you teman-teman. Nah, aku tadi ngomong, aku bilang ini kan room diskusi lintas agama. Nah, kalau room diskusi lintas agama yang naik itu yang punya agama, ateis naik ngapain? Ateis itu tempatnya di tong sampah, di WC, dalam WC apa kloset. Negara ini negara orang yang punya Tuhan, yang nggak punya Tuhan di bawahnya. Tep-tep layar, bantu tep-tep layar. Ya, Bang Yusar, selamat bergabung. Halo Bang Yusar.
Turunin aja bang. Oh iya, siap. Ada agamanya dia malu ngaku Kristen. Oh iya ya. Iya. Kasihan ya. Tapi katanya Kristen bukan agama. Cemana itu teman-teman? Katanya. Ya makanya melanggar UUD 45. Nanti kalau dia naik nanti diciduk dia. Halo Bang Kelabuk, selamat bergabung. Malam. Kristen atau Islam Bang? Saya Katolik bang. Oh, Bang Katolik. Ya, ada yang mau Bang diskusikan atau Abang mau bahas tema atau mau diskusi dengan saya? Saya ini bang. Saya cuman bertanya saja bang. Open cam dulu Bang. Kalau mau tanya. Kayak aku Saya di kampung listriknya tidak ada bang. Emang listriknya tidak ada, gelap di hutan. Open cam aja, nggak apa-apa. Gelap kan bisa pakai lilin atau pakai cahaya bulan. Emang abang kampungnya di mana bang? Gak ada listrik bang? Saya di Kalimantan. Kalimantan mana bang? Saya di Kalimantan Barat. Kalbarnya di mana? Hah? Kalimantan Baratnya di mana? Di sana. Masa Kalimantan Barat nggak ada listrik? Ya? Masa Kalimantan Barat nggak ada listrik? Daerah mana? Ya, soalnya di sawit. Dalam sawit juga. Kalau abang dalam sawit nggak ada listrik, tapi ada jaringannya. Kenapa? Tapi ada jaringan bisa main internet. Iya ada. Berarti ada listrik. Tidak ada ini bang. Ya di mana bang? Di Sungai Kapuas kah? Bukan, itu bos ada kasih rumah juga di ini, fungsi juga di dalam sawit sini. Abang, aku tuh pernah tinggal di pedalaman kayak begitu. Ya, udah lama sekali ini. Nah, kalau ada sinyal berarti ada listrik. Abang open cam lah. Kenapa? Suara aku nggak kedengeran ya teman-teman. Abang mau diskusi. Nah, kalau abang mau diskusi open cam. Karena biasanya kita pakai ini generator tuh. Nah iya, nyalain generatornya. Harus on cam abang, apalagi abang mau bertanya. Boleh kalau abang mau bertanya silahkan. Ini gelap sekali. Ya, silakan abang. Kita diskusi by data. Satu by data, kedua nggak boleh menghujat ya. Iya, ini iya. Abang ini saya sudah lama juga ikut sama abang semua. Oh mantap. Nah, tapi kan tadi abang cuma bilang ada tamu juga dari ya. Baru. Jadi kapan abang ini mau syahadat? Kenapa? Kapan abang mau syahadat? Ya, sebenarnya saya sudah lama mau bersyahadat juga, tapi alhamdulillah mantap. Kapan bang? Aku catat nih waktunya. Kenapa? Kapan? Ini ada cari juga untuk bersyahadat. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, abang mau nanya apa? Silahkan. Ini ya bang, saya sudah lama juga kan, saya ikut sama abang Juma ini. Tapi, halo bang. Ya, dengar. Ada ingat tak? Dengar. Halo bang. Iya, halo iya. Kedengaran abang iya.
Astagfirullah, abang. Aku ini dulu ya sebentar buat kawan-kawan di bawah. Makanya aku sering typing ke oten-oten yang naik. Sering aku tag mereka, Bang, jangan baca typing. Kenapa? Karena typingan kawan-kawan ini luar biasa. Oten baca itu langsung bergetar jantungnya. Mungkin dia baca typingnya turun dia. Allahu Akbar. Terima kasih buat teman-teman di bawah yang luar biasa andil kalian, Masya Allah. Kalian luar biasa. Ya, Bang Andre Bakso Farel. Iya nggak sih, bener nggak sih? Bang Andre aja deh, Bang Andre. Aduh maaf bang, aku Islam nih. Oke, siapa bang? Kenapa apa dimaafkan? Si siapa tadi tuh? Kena mental itu teman-teman. Baca typing dia. Allahu Akbar. Udah dibilang jangan baca typing. Gimana ya? Astagfirullah. Berat memang kalau berat paman. Iya bang Adi. Kalau teman-teman Kristen, aku sarankan kan bisa tuh digeser ininya ke kanan kan, jadi typingan tuh nggak kelihatan, bisa. Kalau kalian naik, udahlah kalian lawan Bang Zuma, terus baca typing, habis sudah. Bang Zuma lagi ada tamu bentar, nanti beliau datang lagi, insya Allah. Berat memang berat. Makanya jangan baca typing. Kalau baca typing kena mental. Ya, halo Bang Bram. Halo, selamat malam menjelang pagi. Ya, pagi juga. Kapan game Bang? Iya. Nah, ya abang lagi. Iya. Ya abang mau ngapain? Kita diskusi aja. Abang nggak sekolah, gimana mau diskusi? Saya tidak sekolah, tapi bisa tanya jawab kan? Abang tanya saya bisa jawab. Oke, aku tanya abang ya. Iya, tanya aja. Di mana di Bibelnya abang Yesus pernah menyebut Kristen? Di mana? Yesus menyebut Kristen. Tidak tahu itu saya, karena saya belum lihat yang seperti itu. Tadi kau bilang saya tanya bisa jawab. Sekarang kau bilang nggak tahu, cuman ya. Itu saya tidak tahu betul, abang. Terus mau ngapain di sini? Main catur kita, main catur. Enggak, mau tanya yang lain lah. Siapakah orang neraka itu? Siapa orang neraka itu? Berat itu bang, apa nggak bisa jawab itu? Nggak bisa jawab. Orang neraka itu kita lah. Kita? Iya. Kau saja lah ya. Gua enggak. Kalau abang tahu, abang itu masuk surga. Iya, insya Allah. Oh, masuk surga. Oh iya. Tanya dong, di mana dalilnya juga? Saya tidak tahu dalilnya di mana dan enggak kamu yang nanya ke aku. Itu di mana dalilnya Bang Dio kalau kamu masuk surga gitu dong. Coba tanya ke aku. Biar kamu pinter. Kamu tanya aku. Bang Dio itu di mana dalilnya kalau Bang Dio tuh masuk surga gitu loh. Itu. Hah?
Dalilnya di mana itu? Nah, gitu, Peter. Dalilnya di dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang mengatakan Tuhannya Allah itu masuk surga nanti, dijanjikan surga. Nah, aku Tuhanku Allah, kamu Tuhannya siapa? Allah, Yesus juga boleh. Ikut-ikutan. Iya, karena dia anaknya Tuhan itu. Agamamu apa agamamu? Ya, agama saya Katolik, Abang. Katolik. Katolik itu Tuhannya siapa Tuhannya? Allah. Kau ini. Iya. Nah, udah bawa aja lah kau. Nanti aku dihujat oleh netizen. Kau dibawa aja lah kau ah. Gelap. Sungguh suram. Assalamualaikum Kanda. Alhamdulillah. Belum ada hotelnya ya, Dek? Udah angkat tangan semua Kanda. Angkat tangan. Luar biasa berarti. Karena saya ini ya, saya nyimak di bawah ya Kanda. Saya monitor di bawah. Izin turun dulu. Baik, Dinda, makasih, Biasa. Masya Allah. Ya. Siap, thank you Kandaku. Makasih ya, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rumahnya jadi rame ini teman-teman. Ada keluarga datang. Ayo teman-teman non muslim, silakan naik lagi, kita berdiskusi. Bahasan kita sudah sangat jelas terkait dengan siapakah dia, orang neraka. Halo, semangat malam. Cek. Halo. Belum duduk ya. Sabar teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Silakan non muslim ajukan permintaan, tapi jangan yang parah kali penyakitnya kayak si Ucup ini, parah kali dia. Laburikok. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya muslim Bang. Siap. Semangat Bang. Saya Iya, semangat banget. Sangat semangat. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Assalamualaikum. Salam. Wow. Salam kenal Bang. Salam kenal. Dari mana ini? Dari Medan Bang, Sumatera Utara. Katolik? Islam Bang. Ada yang mau disampaikan, Bung? Silakan. Gak ada Bang. Oke, makasih. Siap. Ya Bang.
Kalau cuma gak usah turun-turun. Siapa silsilah? Sebutkan silsilah Paulus. Tidak, saya nanya itu tidak membatalkan silsilahnya Paulus. Silsilah Paulus. Itu tidak membatalkan imanmu. Saya mau nanya aja. Silsilah Paulusnya mana weh? Kau itu terus saja kau bahas. Udah dijelaskan kau nggak bisa menjawab. Giliran kau ditanya, kau bertelur. Kau ditanya tentang silsilah Paulus. Siapa nama bapaknya Paulus pendiri agamamu? Takut kau. Siapa nama bapaknya Paulus pendiri agamamu? Siapa namanya bapaknya? Bapaknya siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Siapa nama bapaknya Paulus yang telah mendirikan agama Kristen itu siapa namanya? Gerbang. Bum. Aku tanya baik-baik, kok nggak mau jawab? Orang bertanya. Kalau ditanya baik-baik, kok nggak mau jawab? Itu aja terus ketanya. Udah dijawab pun masih juga kayak gitu modelmu. Kejang-kejang lah. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah mendirikan agama Kristen? Nggak usah kejang-kejang cuma. Siapa nama bapaknya Paulus? Tidak ada urusan dengan itu karena silsilah Nabi kami jelas. Sekarang nama bapaknya Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus yang telah mendirikan agama Kristen. Gedebek. Apa coba keuntunganmu bertanya tentang itu? Hah? Apa? Silsilah nabiku jelas. Keturunannya sampai hari ini jelas. Nenek moyangnya hari ini ada. Silsilahnya jelas, tempat kelahirannya ada, kotanya ada. Yang mendirikan agamamu itu loh, yang bernama Paulus itu namanya siapa? Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya pendiri agamamu itu siapa? Tunjukin ayatnya, mana tunjukkan ayatnya? Mendirikan agama Kristen bernama Paulus itu nama bapaknya siapa? Ayatnya mana? Siapa nama bapaknya Paulus yang telah mendirikan agama Kristen yang mengatakan Yesus itu mati dengan jalan terkutuk di atas tiang salib dan jalan kutuk oleh karena Kristen gedebum bum. Orang bertanya baik-baik. Nama bapaknya Paulus kau bahas. Jangan kau lihat kuman di seberang lautan. Bom masuk keluar masuk di matamu kau nggak lihat gitu loh. Bodoh kali kau jadi rong. Aku tanya lagi kau, siapa nama bapaknya Paulus yang telah mendirikan Kristen dan memberikan 13 kitab? Jangan bodoh kau Juma. 13 kitab yang dituliskan tidak ada satupun dia menyebutkan nama bapaknya. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah mendirikan Kristen yang menjanjikan surga halusinasi kepada kalian? Satu kali ini kau binasa. Mampus. Masih mau datang besok? Masih mau. Kau ditanya baik-baik, kau tidak pernah mau menjawab pertanyaan saya dari dulu. Itu aja terus kau tanyakan. Islam sudah jelas. Nabi Muhammad adalah nabinya, orang tuanya jelas, punya jelas, kitabnya jelas, hadisnya jelas, agamanya jelas, Tuhannya jelas, semuanya serba jelas. Sekarang kau jawab siapa nama bapaknya Paulus yang telah menghadiahkan 13 buku kepada orang Kristen yang menjanjikan neraka bagi pengikutnya. Siapakah nama bapaknya yang tertulis dalam kitabku? Mampus. Masih mau aku datang.
Kau rasa toh? Kau rasakanlah, rasakanlah, merasakannya hatimu, oh sayang. Kan aku gosang eta mah heurasnya Kristen teh. Heuras Kristen teh. Dari mana, Mas? Saya dari Puncak Cipanas. Katolik, Kristen, Abang? Islam saya mah. Oh iya. Makasih udah berkunjung ke Komal kita, Bung. Ayo saudara non-muslim, silakan ajukan permintaan, kita diskusi. Halo, semangat malam, Saudara Agung Bakri, Yosher. Halo. Halo. Halo Yosher, selamat malam. Naik lagi dia. Aduh, capek aku layani ini orang. Satu lagi saya minta kepadamu, sekali lagi aku tanya kepadamu, siapa nama bapaknya Paulus yang telah mendirikan agama Kristen, yang mengajarkan kalau Yesus itu adalah manusia terkutuk di atas tiang salib? Jangan bahas kita orang bisa, nama ibunya, nama kakeknya. Kalau Paulus tidak ada nama bapaknya, berarti dia sama seperti siluman yang mengajarkan agama termasuk dengan siapa nama bapaknya? Separuh kau cuma, separuh kau cuma. Bum, mampus. Saatnya kau diblokir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, semangat malam. Halo. Ya, halo. Kristen, Abang? Saya Islam. Oh, ada yang bisa dibantu? Mau tanya aja, saya tadi lihat labnya Mbak Mikana, saya gedak. Bisa nggak Bang Yuma bisa? Di sana aja, Bang, sampai Anda murtad. Enak loh. Di agama Mikana itu bagus. Gak ada aturan seperti di Islam. Tuhannya hidup setelah mati. Nanti kalau ketemu Yesus diusir. Enak loh di agama Mikana itu, Bang. Di situ aja tinggal. Aja istrinya bikin tenda di bawah, camping. Bikin dapur umum di Komalnya. Permintaannya tak ada lagi. Oten sudah pada keok. Gak berani lagi naik otennya di sini. Mungkin karena tahu akan sangat jelas kalau mereka adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus. Makanya tak berani naik lagi. Takut nonotnya dipotong. Takut nonotnya digigit semut. Makanya tak berani lagi naik ke sini. Baik teman-teman sekalian, tema ini ya memang sangat luar biasa. Dikarenakan dengan tema ini kita mampu melihat
bagaimana saudara-saudara kita Kristen akan memutar lidah untuk melindungi Paulus, di mana nyata bagi kita berdasarkan Bible dia adalah orang Farisi, pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Farisi, orang Farisi, ya hanya agama Kristen. Gak bisa tidak, itu fakta. Kita umat Islam hanya mengingatkan saja kepada mereka. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Kuntil ibu, hari dia satu-satunya agama yang pendirinya mengaku Farisi. Tokoh yang ada di dalam mengaku Farisi hanya Kristen. Kristen pengikutnya Paulus. Itu fakta, tidak bisa kita pungkiri. Memang begitulah adanya. Oke, silakan teman-teman Oten, kalau ada yang mau lagi diskusi, waktu dan tempat disilakan. Ajukan permintaan. Tema kita sangat menarik untuk kita kaji pada malam hari ini. Enggak usah malu-malu, naik meki saja di sini. Insya Allah tidak ada yang gigit ki, tidak ada Pak bom-bom di sini. Naik meki cepat. Sebelum kita tutup, masih ada kesempatan membela iman Anda, bahwasanya orang neraka itu adalah mereka yang beragama di mana agamanya disuplai materi-materi dari Farisi atau orang Farisi. Hal menariknya adalah siapakah yang menjadikan Yesus mati dengan jalan kutuk? Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran. Ketika terpaksa dia harus menjadi jalan kutuk, siapa yang membuatnya menjadi jalan kutuk? Ini perlu juga dipahami oleh saudara kita Kristen. Yesus tadinya adalah jalan kebenaran, menjadi kutuk karena siapa? Karena Islam kah? Atau karena Oten? Tadinya Yesus adalah jalan kebenaran, tapi di ujung hidupnya di bumi dia menjadi jalan kutuk. Yesus menjadi jalan kutuk karena siapa? Itu makanya Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, 2 kali lebih jahat daripada orang munafik, 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Makanya kita umat Islam itu harus mengedepankan beragama Islam, bukan hanya Islam saja, tapi kita harus membaca segala-galanya, termasuk membaca Bible, supaya kita bisa tahu mana kebenaran yang hakiki itu. Begitu teman-teman sekalian. Oke, kalau tak ada lagi Oten, kita istirahat ya teman-teman. Karena tak ada lagi Otennya barangkali masih malu-malu atau takut. Wah, tadi anak ini kan lulusan STT, ada pendeta, ada pastor. Wah, gimana kita ini yang jemaat biasa? Adapun yang naik ikan ini belut listrik tadi itu yang naik. Dia mengaku dirinya suka kepada temannya. Hancur sudah.
Silakan penyembah Yesus naik kalau masih mau diskusi. Kecuali kalau sudah ada, ya nggak apa-apa, kita istirahat. Tapi cukupkan dulu 2M teman-teman. Dan absen love orange-nya juga. Love orange-nya ini sebagai absen. Kalau Anda semuanya hadir bersama dengan Bang Zuma di Komal kita ini, silakan. Kita baca Quran ya sambil nunggu Oten ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mana dia? Nyangkut. Nggak ada dia. 1,7 M teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita tembuskan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Ayo teman-teman, silahkan naik teman-teman, ajukan permintaan. Oh gitu, merinding dia, nggak mau lari setannya gitu. Lari setannya, takut mendengarkan bacaan Quran gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Oten semakin menjauh, semakin dibacakan ayat suci Quran, mereka semakin jauh teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha wa qala al insanu ma laha yawma idzin
حديث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Semakin menjauh teman-teman sekalian, semakin meninggalkan komal, telinganya panas, hatinya merontah, tak bisa menerima kebenaran Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Makin jauh Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah,
jika memang kebenaran itu pahit, maka tak ada gunanya kemudian kita menyampaikan kebenaran itu jika semua kebenaran dan semua manusia menganggapnya itu adalah sesuatu kenikmatan. Jika kebenaran itu dirasakan oleh semua manusia sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, artinya kiamat sudah mendekati detik-detik hadirnya. Setiap ahli kitab sudah beriman kepada para nabi, terkhusus kepada Nabi Isa alaihi salam, maka itu adalah detik datangnya hari kiamat. Akan tetapi, jika kebenaran itu masih tertolak oleh sebagian manusia, maka itu fakta bahwasanya apa yang dicanangkan oleh Allah, manusia menjadi dua bagian, itu adalah mutlak sebagai kebenaran absolut yang tak terbantahkan. Malam ini kita membawa tema terkait dengan siapakah penghuni neraka. Tak ada data, tak ada dalil yang terdapat di kitab-kitab sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa penghuni neraka itu adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Malah Al-Quran sangat menguntungkan kita sebagai umat Islam, oleh karena kita memahami bahwasanya pewaris surga itu adalah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa orang-orang mukmin ini, kata Allah? Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang disebut orang yang mendirikan sholat dengan cara khusyuk. Itulah orang-orang mukmin, khusyuk di dalam sholat. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah orang yang senantiasa menyadari bahwa tak ada daya dan upaya selain hanya Allah. Dulu aku pernah ditanya oleh seorang teman, Bang Suma, khusyuk dalam sholat itu apa? Apakah khusyuk dalam sholat itu adalah ketika manusia itu mampu mewujudkan Allah ketika ia sholat? Saya jawab dengan sederhana, orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah mereka yang menyadari sejak dia mengangkat takbir sampai dia mengucapkan salam bahwa dia sedang menghadap kepada Pencipta. Itulah orang khusyuk. Jikalau kita takbir dan di saat itu juga kita menyadari kita sedang berkomunikasi dengan Zat yang maha besar, lahir di sana rasa ketakutan dan rasa nyaman, rasa bangga menjadi bagian daripada penyembahnya. Itulah bagian dari khusyuk tersebut. Menyadari kalau dirinya sedang berkomunikasi dengan Zat yang maha besar, maha pencipta, maha melihat
dan menyelidiki hati. Itulah khusyuk. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah mereka. Beruntunglah mereka yang menyadari dirinya sedang berhadapan dengan Tuhannya. Tidak berhadapan dengan seorang presiden, tidak sedang berhadapan dengan seorang pimpinan. Tatkala kita berhadapan dengan seorang pimpinan, sulit bagi kita untuk melepaskan pandangan kita saat pimpinan kita berbicara. Dan kita akan memperlihatkan sikap tubuh kita yang begitu hormat kepada pimpinan. Tak mungkin seorang bawahan yang tunduk kepada pimpinannya di saat pimpinannya berbicara akan memalingkan pandangannya ke tempat yang lain. Nah, orang khusyuk itu begitu. Kalau menghadap pimpinan saja kita merasa tidak sopan ketika kita memalingkan wajah di saat kita sedang berbicara dengan pimpinan atau pimpinan sedang ngomong berbicara kepada kita. Lalu bagaimana mungkin kita pada saat menghadap pencipta langit dan bumi justru memalingkan hati kita ke tempat yang lain? Sedangkan berhadapan dengan manusia saja, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, tubuh kita, seluruhnya menghadap kepada Dia, apalagi terhadap pencipta. Oke, selamat malam saudara. Mapesai, mapaesa, mapasea, mapea-pea. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. 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 Jadi seperti itu gambarannya orang-orang yang beruntung, yaitu orang mukmin yang khusyuk dalam sholat. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang tua saya nih, dulu pernah aku tanya sama beliau, "Pak, orang nuntut ilmu kebatinan itu gimana?" Apa kata bapak saya? Yang namanya batin itu berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, kepada Allah Azza wa Jalla, kata beliau. Tak ada ilmu batin setinggi ilmu itu. Jadi kalau kamu ingin memiliki ilmu yang paling tinggi, maka batinmu itu harus penuh dengan Allah. Batinmu harus bersatu dengan Allah tadi, kata beliau. Maka tak ada musuh jika batin ini udah menyatu dengan pencipta langit dan bumi. Itu hebatnya. Jadi nggak perlu belajar ilmu batin dalam arti kata yang ada yang biasa membuat orang taat, terlempar, itu nggak perlu, kata orang tua saya waktu itu. Kamu main batin dengan Allah dalam sholat dari takbir sampai salam. Kalau berpaling kembali lagi hatimu kepada Allah, dan kamu upayakan hal itu terjadi antara waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Jangan kamu belajar ilmu yang lain, cukup basmalah. Cukup basmalah aja kau bisa melumpuhkan lawanmu. Yakin dan percaya, kata beliau. Ya benar sih, saya melihat dalam hidupnya orang tua ini betul. Begitu teman-teman sekalian. Jadi beruntunglah kita orang yang sholat ini, yaitu
yang khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu ya tidak perlu kita menghadirkan lapas. Ada dulu kan orang lapas Allah, ada lagi yang lambar Ka'bah. Tak perlu, cukup menyadari saya sedang berhadapan dengan pencipta langit dan bumi. Habis itu resapi ayat-ayat yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan seterusnya. Gitu aja. Nah, orang yang khusyuk seperti ini itu akan terjaga sampai waktu sholat berikutnya. Makanya dikatakan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wal fahsai wal mungkar. Begitu. Dan saya rasa ya kita sebagai seorang mukmin memang harus sholat kita itu harus berkualitas memang. Enggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi harus kita nikmati sholat itu. Bagaimana kita menjalankan sholat, ya begitulah seharusnya cerminan kita sebagai orang beriman. Sudah tembus 2M teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Tiba saatnya kita berpisah untuk sesi kali ini. Insya Allah besok kita lanjut lagi di waktu yang lebih cepat, Insya Allah. Terkadang juga saya ingin ngisi di jam 9, jam 10 pagi. Cuman saya berpikir teman-teman masih pada sibuk, masih pada kerja. Nanti waktunya tersita semua untuk di sini. Kan kasihan juga. Ya, kasihan juga kalau saya harus mulai. Kadang saya sudah duduk live, akhirnya apa? Karena saya tidak ingin mengganggu waktu teman-teman. Karena pasti yang sudah benar-benar suka dengan dunia apologet ini pasti nonton, ada kegiatan pasti nonton. Seperti itu. Masih kerja kan ya, padahal nanti ditegur, nanti kerjanya tidak maksimal. Maka saya masuk ke Komal Om Paul, ikut-ikut di sana, ngerumpit, membahas tentang perumahan kan gitu. Karena kalau saya buka lagi seperti ini di jam 10 pagi, ya kasihan aja teman-teman. Jadi mending habis zuhur. Setiap habis zuhur baru kita kemudian live sampai sore. Kan itu udah mulai, habis zuhur itu kan pekerjaan enggak gimana kali ya kan ya, enggak sibuk tapi enggak terlalu se ekstrim pagi. Jadi tongkrongin aja teman-teman, habis zuhur kita live kan. Jadi jangan buang-buang bukan buang waktu sih, jangan semua waktunya itu tercurahkan ke debat apologet. Tetap beraktivitas, yang ibu-ibu laksanakan tugas sebagaimana biasanya, bapak-bapak juga jalankan tugas sebagaimana biasanya. Hidup normal-normal saja. Yang pasti kalau dunia apologet itu memang asik, tetapi kewajiban utama kita jangan sampai ditinggal. Apalagi sholat. Sholat jangan sampai ditinggalkan teman-teman. Biar kita bisa jumpa nanti, ya kita saling mendoakan, jumpa kita di jannah, ketemu kita di sana. Insya Allah di jannah nanti saya nggak pakai masker lagi. Karena di sana sudah ada orang kafir. Gak ada lagi orang kafir di sana ya kan? Gak pakai masker lagi di sana. Gak ada lagi pengolok-ngolok. Jumpa di sana kita nggak pakai masker, ya kan? Tapi film saya nanti dirilis mungkin gak lama lagi. Ya di situ Bang Suma nggak pakai masker juga kok. Sebenarnya pakai masker ini apa ya? Biar tampil beda aja sih sebenarnya, kan gitu. Biar jengkelo aja musuh-musuh di luar sana. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya betul, nanti sekali-sekali saya akan turun ke Komal-Komal untuk jemput bola, ya karena sudah berapa bulan, sebulan lebih kita sendiri di sini, agak sepi memang. Saya menjadi asing, ya, jadi sekali-sekali nanti saya akan masuk melanglang buana ke Komal-Komal Oten.
Kumal-kumal yang ramai, karena ternyata mereka memang sengaja untuk menghindari komal ini. Jadi kita masuk dulu di komal-komal oten, habis kita masuk di komal oten baru kita live sendiri. Setuju nggak teman-teman? Besok kita mulai seperti itu, bisa masuk di komal oten dulu untuk 1 jam, 2 jam di sana. Habis itu kita masuk ke komal kita sendiri. Cuma misalnya kalau dimasuk di komalnya orang, kita kadang tersakiti di sana, terzolimi terkadang kalau kita masuk ke situ. Tapi kita coba ya teman-teman, kita coba. Mudah-mudahan ada komal-komal yang berisi ilmu di sana yang bisa kita ajak berdiskusi. Saya masih ingin berdiskusi dengan pendeta Dedi Leo. Insyaallah besoklah kita lihat ya. Habis kita di situ, kita pindah di komal sendiri. Baik teman-teman sekalian, karena waktu di sini juga sudah hampir pukul 2, kita mau istirahat. Besok teman-teman kita gabung lagi, dan saya ingatkan kembali ucapan terima kasih banyak saya kepada teman-teman yang sudah mulai bergabung untuk berkurban. Kurban sapi, ada yang kambing, ada sapi. Terus ada yang nanya tuh sama aku, "Bang, kok sampean nyampaikan kalau berapapun boleh?" Saya bilang, kita yang belum sanggup untuk berkurban sesuai dengan yang disunahkan, apa salahnya kalau kita bersedekah? Maksudnya gimana? Ya kan bersedekah juga ya, kalau misalnya ada sapi 1 ekor dari 100 orang, 50.000 kali 100 orang gabung di sana, ya jangan ambil pahala kurbannya, idul kurbannya, tapi sedekahnya kan jadi kan sedekah. Kalau dari kita patungan kemudian beli sapi, lalu kita sembeli, lalu kita bagi-bagikan ke anak yatim piatu, kan sedekah juga ya namanya. Karena gitu, karena kita belum sanggup, ya kan? Ya, 50.000, 100.000 kali banyak, bisa 1 ekor juga. Nah, berpahala nggak kalau sapinya disembeli terus kita bagikan ke orang? Pahala. Cuman pahala kurban yang disunnahkan sebagaimana Idul Adha kita tidak dapatkan, tapi pahala bersedekah daging kepada orang yang menikmati daging itu ya tepat dapat juga pahalanya. Cuman apa bedanya misalnya nih, bukan Idul Adha, misalnya bulan 6 atau bulan 7, ayo teman-teman kita bagi-bagi daging yuk, kita sedekah daging sapi yuk, mau nggak? Mau. Ya udah, yuk kita kumpul-kumpul duit. Berapa bang? Terserah berapa aja, yang penting cukup 1 ekor. Kita kumpul dananya, lalu kita bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Pahala nggak itu? Iya pahala. Pahala, cuman bedanya bukan Idul Adha, tapi tetap aja pahala. Nah, untuk itu jangan menunggu, wah saya harus 7 orang bang, 1 orang itu kan 2,5 juta kemahalan, aku cuman bisanya. Yuk mari kita gabung, berpahala kita insya Allah. Kami dari Apologet Islam Indonesia dan juga MMCI, bekerja dengan MMCI, karena harapan daripada orang-orang pada saat Idul Adha itu adalah, terutama yang tidak pernah makan daging, tidak sering-sering makan daging, adalah bahwa Idul Kurban itu pasti kita makan daging meskipun sekilo dan gitu. Saya 2 tahun ini, 3 tahun malah merasa kesian kepada teman-teman masyarakat yang ada di sekitar Masjid Nur Maulidah. Kenapa? Kan masjid kita kan jauh tuh dari pemukiman. Nah, begitu mereka datang, daging nggak cukup kan sedih juga lihatnya. Ya mau kayak mana, kita juga terbatas ya teman-teman. 2 ekor, 3 ekor kan udah cukup lumayan itu buat masjid seperti masjid kita.
Nah, untuk itu mari kita gabung bersama di Masjid Nur Maulida untuk kurban. Silakan ke panitia di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN, nomor rekeningnya 401 30 00 17173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Aku nggak sanggup untuk yang paket 7 orang bang, nggak apa-apa, kan udah dibilang tadi kan ya, berapapun itu. Nah yang paket 7 orang nanti kan ada dipilah tuh, paket 7 orang kalau nggak salah sudah ada 3 orang, ada yang kambing sudah ada 1 ekor teman-teman sekalian. Itu dari netizen juga yang kerja di Bukopin gitu. Jadi kalau teman-teman ingin ikut berpartisipasi, silakan, sekali lagi saya sebutkan, mohon diketik di bawah ya teman-teman. Bank Tabungan Negara 401 30 00 17173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Begitu, silakan kalau bisa dibuat PT ini ya, dibuat PT agar teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi ya, silakan aja. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak mesti cukup 7 orang atau 1 orang, tapi kalau ada yang mau 1 orang lebih bagus lagi. Nanti di nomor kontak kami tinggal dikasih informasi atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini. Imam kita yang menyembelih akan mendoakan berdasarkan nama yang diberikan ke kita. Silakan ke nomor kontak konfirmasinya di 081 99 00 3227. Nah, nanti tinggal diinformasikan di sana, ini bang nama orang tua saya atau nama saya, nama almarhum ibu atau siapa gitu. Ya, benar sekali. 081 99 00 327. Konfirmasi di sana. Ini bang, aku udah transfer sekian. Mudah-mudahan bisa amal jariah. Begitu teman-temanku sekalian. Terima kasih atas perhatian dan keinginannya untuk berpartisipasi bersama dengan kita. Nanti kita live kan, jadi kita nggak usah sembelih. Kemarin itu kan di YouTube itu kena pelanggaran karena ternyata nggak bisa kena darah, video itu darah itu nggak bisa. Jadi nggak usah disorot darahnya kan gitu. Sorot aja mulai dari buntutnya sampai tanduknya di depan. Pada saat dia dicincang-cincang juga ternyata pelanggaran teman-teman. Jadi cukup kita sorot di masjid, ada panitianya, kita perlihatkan ininya. Ya mending kita pada saat kita live hari hanya itu kita bercanda aja di situ ya kan ya. Benar nggak? Betul. Paket apa itu? Efek hitam putih. Oh, efek hitam putih bisa. Serius itu? Pakai efek hitam putih bisa. Oh iya ya, oke. Nanti kita sampaikan kepada teman-teman. Jadi silakan ya bang, teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi dengan kita, biar rezeki kita itu berkah, dari hasil kita bisa berikan sesuap daging kepada teman-teman, masuk ke dalam tubuhnya, menjadi amal jariah buat kita. Selama tubuh itu dipakai ibadah, insya Allah berkahnya melimpah terus kepada kita. Jangan tunggu, wah saya harus begini, aku belum sanggup. Jangan tunggu, kapan lagi kita memberi dan berbagi kepada sesama muslim, mumpung ada momennya kan.
Ya kan teman-teman, jangan sungkan, Anda tidak akan miskin, tidak akan miskin ketika Anda ikut berpartisipasi. Kalau di panitia kita sesuai dengan yang diinfokan ke saya, Bang, 1 ekor kambing itu 4 juta maksimal, ada 4 juta. Sebenarnya ada 3,5, cuman yang 3,5 dikasih foto ke aku itu aku kasihan liatnya, kayak busung lapar, kayak orang tadi yang naik di kita itu yang mengaku punya Bible juga, kayak gitu, bulan sabit, tak ada daging, nggak tega aku sembeli kambing sekurus itu. 4 jutaan teman-teman. Dan sudah ada yang daftar, alhamdulillah, sahabat kita dari Bang Bukopin atas nama Ibu Dwi siapa gitu. Ya, kurus bener, kurus. Tahun kemarin juga segitu harganya. Alhamdulillah tahun ini masih dapat seharga itu. Gak tahu kalau di Jawa, kalau kambingnya sebesar Bombo mungkin harganya sudah 20 juta. Tapi sebesar bom tidak ada tanduknya juga nggak laku, karena itu bukan kambing tapi gorila. Gorila itu gorila. Tiba-tiba ada yang chat, Bang, saya 1 ekor sapi, Bang. Weh, keren kali. Nama saya ini, Bang. Oh, langsung kuumumkan di sini. Alhamdulillah, kita udah menerima teman-teman dari saudara fulan tanpa nama seekor kambing, seekor sapi. 1 ekor sapi itu 65 kilometer kata Oten. Itu harganya 17 jutaan. Begitu teman-teman. Saya ada dana, Bang, infak di masjidnya almarhumah, ikut ya 1 ekor sapi. Atau saya mau ambil 2 bagian, Bang, 1 bagian berapa, kan bisa gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau silakan kirim bukti yang tadi ke nomor rekening kita 08199003227 ke nomor rekening yang tadi 40130001773 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan mendukung Apologet Islam Indonesia ya. Jangan bosan-bosan. Alhamdulillah dalam waktu dekat akan ada perubahan struktur manajemen dari Apologet Islam Indonesia. Ada beberapa pergeseran, penyegaran pengurus. Nanti juga kita akan umumkan siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi pembina gitu. Kita akan umumkan dalam waktu dekat ini, menunggu selesai akte perubahan dari notaris. Seperti itu teman-teman. Tetap dukung kami, tetap dukung Apologet Islam Indonesia, karena saya juga tadi mempertontonkan video misionaris. Itulah yang menyebabkan kami hadir di tengah-tengah umat, supaya semuanya bisa menyadari bahaya kristenisasi berada di tengah-tengah kita. Itu bukan hanya ucapan biasa, tapi itu fakta real. Seperti itu teman-teman. Namun meskipun demikian, mereka gencar menyerang generasi Islam untuk mendangkalkan akidah umat Islam agar anak-anak kita murtad. Tapi mereka kecolongan. Ketika anak-anak mereka ditanya, coba sebutkan 1 nama Tuhan palsu, mereka menyebutnya apa teman-teman? TTTS. Kecolongan mereka. Colongan. Umat Islam dimanapun anak-anaknya ditanya, siapakah Tuhan palsu, nggak ada yang pernah berani menyebut nama Allah, nggak ada. Dan alhamdulillah, PT saya yang sudah berapa orang yang meng-up, ya masih tinggi penontonnya, puluhan ribu juga tuh, tembus 100.000 nanti, ratusan ribu tuh yang nonton di PT saya itu. Siapakah nama Tuhan palsu? Agama mana dek? Katolik, kata dia. Siapakah nama Tuhan palsu? Yesus.
Misionaris kamu itu kecolongan. Kamu ingin memurtadkan anak-anak Islam, tapi anak-anakmu sendiri masa bilangnya siapa Tuhan palsu? Yesus katanya. Artinya anak-anak itu memang polos, belum terdoktrin. Apa yang ada dalam hatinya itu masih murni dari pencipta langit dan bumi, belum terkontaminasi dengan ajaran yang lain. Maka dengan jujur dia mengatakan, lomba-lomba lagi dia menyebut Yesus, dan diulang-ulang lagi tuh. Yesus katanya diulang lagi, Yesus malah teriak, ye Tuhan palsu, ye Yesus Tuhan palsu, kayak gitu. Alamak. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman, saya rasa kalian juga sudah capek, udah bosan juga lihat aku di sini, tidak ada lawannya, ya kan? Mereka pada menjauh dibacakan suci Al-Quran, panas, oh panas. Ada pitinya di komal kita ini, di akun ini. Cari aja. Saya upload itu beberapa hari kemarin. Situ ada tertulis, siapakah Tuhan palsu? Anak-anak yang menjawabnya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, atas perhatiannya, atas doa-doanya. Alhamdulillah hari ini kita populer 9, tembus 2M. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan saya minta maaf ketika ada kata-kata, ada ucapan yang kurang berkenan. Saya harap dimaafkan. Ya, sahabatku Wawan, barakallahu fiik. Dan kepada saudara kami non-muslim, ketika ada kebenaran yang kami sampaikan menyakiti hati saudara-saudara, maafkan kami, karena kebenaran itu harus kami sampaikan. Dalam agama kami itu dianjurkan kami untuk menyampaikan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana hak, mana batil. Jangan dibatasin itu. Kalau Anda tersakiti dengan kebenaran yang ada, silakan hadir di komal kami untuk berdiskusi dengan kami. Oke? Terima kasih teman-teman. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada beberapa yang chat saya ini. Besok saya bacakan namanya ya, yang mau dibacakan namanya. Keren, Masya Allah, Subhanallah. Ini langsung masuk ya pemberitahuan ke nomor yang tadi ya teman-teman, nomor Excel saya ya. Oke, baik, kita tutup ya. Bye-bye. Selamat istirahat. Assalamualaikum.